Ya kesalahan saya itu sih, mungkin saya ego juga mungkin kan, pingin anak saya bener-bener Islam waktu itu kan. Pokoknya nggak mau tahu, karena saya sama keluarga suami saya ini kan kayak minyak sama air ya kok, yang nggak bisa nyatu gitu loh. Jadi saya tuh punya nggak mau anak saya nggak boleh, anak saya nggak boleh diambil, anak saya nggak boleh diambil. Saya punya perasaan seperti itu. Akhirnya saya memasukkan sekolah yang benar-benar Islam 100%, tanpa melihat tuh casing-casingnya mereka itu ternyata sangat berbeda dengan anak saya. Alhasil anak saya tuh di sana tuh kena pembulian kok. Jadi kayak waktu sekolah tuh kan ibaratnya ya, netizen kan bilang mana bisa anak kecil ini ngerti gini kan, hujatannya seperti itu ya. Tapi anak saya tuh ngerti kok, dia tuh kayak sempet tanya gini ke aku, mama bangsat itu artinya apa ya? Saya kan kaget kok, hah? Koko dapat dari mana? Aku bilang itu katanya Koko bangsat katanya. Tapi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Waduh, hari ini saya kedatangan tamu spesial nih. Assalamualaikum. Mbak panggilnya berarti Cik Silvi nih berarti ya, sama Ko Agwan. Masya Allah, ini adalah tokoh TikTok yang viral ini. Tokoh TikTok. Ko Agwan sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silvi sehat ya? Alhamdulillah. Nih ngomong-ngomong sekarang follower berapa di TikTok? TikTokku ada 2 kebetulan. Oh ada 2. Nah, yang satu? 1,5 juta sama 1,3 juta alhamdulillah. Wih, itu kalau digabungin berarti Notia Poe itu berarti. Masya Allah. Ini Ci Silvi berarti ini di TikTok ini apa? Jualan produk kecantikan ya? Aku marketing sih lebih tepatnya. Oh marketingnya. Marketing. Jadi dulu aku sempat jadi salah satu kreator top affiliate di TikTok Shop. Tapi 2021-2022. Gitu. Nah, ini saya penasaran nih, pengen ngobrol sama Silvi dan Ko Agwan. Ini kan kesannya nih ya, kesannya namanya aja Silvia Tan. Nggak taunya yang Tan yang ini kan. Tadi gue pikir yang Tan yang ini, gue udah ngomong sama-sama setan. Nggak tahu yang Ko Agwan yang saya nyetan. Oh ya, setan Agwannya ya. Iya, saya pikir juga tadinya ini mualaf. Nggak taunya leluhurnya aja semuanya Muslim. Betul. Masya Allah. Jadi ternyata ada juga ya Cina datang Indonesia ternyata udah Muslim ya. Udah Muslim. Masya Allah. Nah, ini ceritanya kayaknya seru nih. Cuman gua nggak tahu nih mulai dari yang mana duluan. Terserah, kita persilakan. Terserah host ya, terserah host ya. Cuman kan karena yang nongol di TikTok Silvi, nah, jadi pengen ngobrol-ngobrol dulu ya. Jadi Silvia Tan ini bukan mualaf ya berarti ya? Bukan, aku Islam dari lahir kok. Ya, semua juga Islam dari lahir. maksudnya Islam dari keluarga Muslim. Betul, gitu ya. dari keluarga Muslim. Orang tua juga? Muslim. Kakek nenek? Semua Muslim, cuman di atas itu memang ada Chinese-nya, tapi menikah sama pribumi kita di sini. Gitu. Yang mana, yang dari orang tua atau dari kakek? Dari mama. Mama, oke. Jadi saya pikir mualaf gitu. Bukan. Tampang udah Cina gitu. Ternyata ya, Masya Allah. Udah lama jualan di TikTok itu jadi marketing gitu? Aku kan main TikTok 2020 kok. Terus aku gabung ke TikTok Shop dari TikTok Shop lahir. Nah, aku naik-naiknya itu di situ kok. Kebetulan aku kan punya keluarga yang unik nih. Uniknya itu karena kita satu rumah 3 agama. Oke. Yang kedua yang ini ya? Yang kedua ini. Yang ketiga anak-anak. Nah ini nih, ini yang sangat-sangat penasaran nih ya, kita pengen tahu gimana nih ceritanya. Satu rumah 3 agama itu gimana ceritanya dulu? Dulu. Oh dulu. Sekarang 2. Sekarang 2. Oke, nah semoga nanti dong. Jadi 1. Insya Allah. Amin. Jadi dulunya itu aku kan nikah sama dia itu sebetulnya secara Islam kok, ya kan. Kita udah membuat komitmen, perjanjian pranikah juga. Kalau saya tuh nggak bisa yang namanya itu keluar dari Islam, karena nanti jatuhnya murtad. Kalau itu kan udah pasti udah jelas. Tapi kalau masalah zina itu kan Allah yang menentukan, bukan mulut manusia, ya kan. Jadi waktu itu saya minta sama dia, kalau kamu mau menikahi saya, kamu harus masuk Islam. Nah, dia mau kok, tapi waktu itu ya cuman karena ingin menikah sama saya aja. Terus masuk nih dia ke Islam ya kan. Sebelum menikah dia tuh disunat dulu. Ya kan, tuh sering tanya tuh netizen, disunat gak? Sakit nggak? Udah canggih. Udah canggih kok. Udah canggih ya. Terus aku bilang gini. Tapi pesan khusus nggak sunatnya? Sunatnya pesan khusus nggak? Bentuk apa gitu? Enggak ya? Bentuk lop-lop. Lop-lop.
Jadi sampai kan kemarin itu sunat lagi, aku bilang, mau disunat lagi nanti mau habis Habis dong. dong. Nah jadi 3 bulan mau nikah itu Koko disunat dulu kan, udah disunat kok. Terus udah gitu akhirnya tibalah waktu kita nikah. Nah kita nikah itu kan di Bandung kok, di sebuah masjid, nggak raya-raya, nggak pesta-pesta, cuman dihadirkan sama keluarga aku, tapi papa nggak datang karena kan memang aku nggak direstui kok. Ya kan, kayak pokoknya kalau di keluarga papa yang di Medan, kayak aku tuh udah maluin nama keluarga banget lah gitu. Karena nikah beda agama kok. Karena menikah dapat orang beda agama. Padahal aku bilang. Tapi kan dia mau masuk Islam. Iya, tapi bagi mereka tuh enggak, karena masuk Islamnya hanya karena cinta, bukan karena Allah. Tetap penilaiannya negatif gitu. Karena ya, nanti juga bakalan balik lagi tuh, cuman ini aja KTP-KTP-nya doang. Nah, keluarga tuh kayak gitu. Udah kamu tuh Sylvia, katanya Ustadz banyak tuh yang mau sama kamu. Nah, jadi keluarga Sekarang juga udah kelihatan kayak Ustadz tuh sekarang. Iya, Coba kasih peci. coba kasih peci. Coba. Nih, ya, tolong saudara-saudaraku ya. Coba Tuh. lihat, coba. Coba. Ya. Udah kayak Kita lihat nih. belum ya. Nah, Udah gitu. atau pakai ini coba nih, pakai ini. Nah, ini peci dari Aceh nih. Woi. Iya kan? Cocokan mana coba ya? Coba, Cocokan mana? coba. Karena kan matanya sipit. Oh, bener. Kalau mata sipit pakai ini mungkin lebih cocok nih. Gitu ya. Tuh, kan bener kan? Enggak, ini kalau dia jalan di Glodok kira-kira dipanggil apa coba kita? Kira-kira dipanggil apa coba? Kongko ya. Nah, jadi terus? akhirnya aku nikah lah, mutusin nikah itu di sebuah masjid kok kecil di Bandung, ya kan. Terus? Papa mamanya datang nih lengkap. Terus pas kita mungkin papa mamanya tuh kaget karena waktu itu dia langsung suruh ngucap asyhadu lagi, ya kan. Nah udah prosesi nikah berjalan sesuai dengan kemauan aku. Tiba-tiba mamaku mau ngomong gini, Sil nanti ya 650.000 katanya buat buku nikah, cetak buku nikah. Mamanya denger. Terus? Tiba-tiba mamanya jangan dicetak, nanti di Surabaya aja katanya kan. Diurus di Surabaya. Aku kan nggak berpikiran aneh-aneh ya kok ya. Waktu di masjid itu nggak panggil penghulu dari KUA? Loh, ada semua, Ada. penghulu, ustadz semua di situ disaksikan, Terus? ya kan? Nah, tinggal cetak buku aja. Udah, itu doang, nggak ada problem lain-lain. Kok harus di Surabaya? Ya nggak tahu, coba tanya mamanya. Ya, karena saya tuh kan orangnya ya udahlah, orang tua minta ya udah aku nggak ributin kok. Nah, besoknya kita langsung balik ke Surabaya nih. Besoknya kita langsung balik ke Surabaya. Aku nikah lagi kok. Ya Allah. Nikah lagi Di Kelenteng. Aku syok dong kok. Aku suruh pegang hio. Itu yang suruh mamanya Wagwan? Iya, aku suruh pegang hio. Ya aku pegang aku gini-gini kok. Aku gini-gini. Gini-gini. Ya kan aku nggak mau kok. Cuman kan ayolah hargai. Ya udah aku gini-gini aja. Karena permintaan ibu mertua. Tapi aku nggak yang berdoa kayak gimana gitu. Aku ya udah gini-gini. Terus akhirnya buku nikah dari KUA-nya dapat nggak? Dapat kok, Tetap tapi dapat. ya yang Kelenteng jadinya. Belum. Berarti kalau Kelenteng berarti catatan sipil dong? Akte nikah? Makanya kan rumit hidupku kok, beneran stres. Loh, enggak, yang dari nikah Bandung itu kan tinggal ngeluarin. Cetak. Iya. Sebenarnya kalau mau dicetak lagi bisa, makanya aku nanti mau cetak lagi. Harus diurus kayaknya sih. Harus diurus. Jadi memang perharanya itu dari terus akhirnya dia diminta mamanya itu untuk balik lagi ke Konghucu, ya kan? Karena saya itu ya sebejat-bejatnya saya, bagi saya itu seorang ibu tetaplah seorang ibu, ya udahlah ya. Dan saya juga nggak mau kok bikin dia tuh berantem sama mamanya gitu kan, nggak mau. Ya udah. Akhirnya saya bilang ya udah kamu balik aja ke agamamu, aku nggak apa-apa, aku bilang kan. Tapi saya minta satu syarat, kalau saya punya anak, seluruh anak saya, ibaratnya yang keluar dari perut saya itu harus agamanya Islam. Terus dia bilang, ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu ajarin, katanya kalau memang kamu pingin anak-anakmu Islam. Ya udah kok dari situ awalnya. Jadi setelah nikah, Ko Agwan sempat balik lagi ke Konghucu. Balik lagi. Udah gitu kok, tambah setiap minggu, tambah setiap minggu. Diteleponin terus. Sama? Udah sembahyang belum mamanya? Terus? Pokoknya jangan sampai masuk Islam. Pokoknya sembahyang apa purnama ini. Kayak gitu-gitu diteleponin terus. Iya. Padahal saya emang nggak pernah kok saat dia masuk Islam. Ya kan, ya udahlah nggak apa-apa aku bilang. Gitu.
rumit kok. Terus berapa lama? Kita itu kan itu lagi waktu proses untuk biar kakak apa semuanya itu kan anak akte lahir kan harus tulisnya kan agamanya Islam. Kita proses lagi itu. Tapi sembunyi-sembunyi. Jadi kita ke kelurahan ya, Beb ya. Kita ke kelurahan, ditemuin lagi sama Ustadz. Syahadat lagi saya. Sahadat gitu. lagi. Sahadat Akhirnya terus kok. dapat apa? Sertifikat yang biru itu loh. Hijau apa biru pokoknya. Biru. Ada majelis apa. Iya. Nah itu dapat itu saya. Tapi mamanya nggak tahu. Oke. Mamanya nggak Akhirnya. tahu. Berapa lama setelah nikah terus kembali ke Konghucu? Berapa lama di Konghucunya? Ya 15 tahun lah kok. 15 tahun Iya. baru sahadat lagi. Sahadat lagi. Ini anak-anak udah lahir nih. Jadi anak-anak udah lahir jelas kan nggak lama setelah nikah ya kita punya anak lah satu ya kan. Nah itu anaknya pun saya bilang pokoknya ini anak saya Islam ya. Aku bilang jangan sampai direbut lagi. Aku bilang kalau kamu udah nggak apa-apa. Aku bilang kan. Yang penting nih anak Islam. Dia bilang ya udah kamu ajarin katanya. Bahkan anak-anak saya waktu lahir pun kok diazanin. Yang ngazanin siapa kok? Siapa? Dokter. Oh dokter. Aku dok minta tolong ajanin anak saya kan bapaknya nggak bisa. Iya kan? nanti Mungkin kalau waktu dulu ke Kodondi saya minta Kodondi ngajarin. Terus setelah 15 tahun baru Ko Agwan bersahadat lagi. Bersahadat lagi tapi kali ini benar-benar kemauannya dia. Mama mau masuk Yang Islam. terakhir ini. Yang terakhir ini Iya, memang itu. hatinya. Dan mamanya nggak tahu. Dia kasih tahu akhirnya. Akhirnya kasih tahu. Akhirnya kasih tahu. Terus akhirnya boleh. Boleh. Oh, boleh. Mama Alhamdulillah. juga bilang, ya itu sih pilihan kamu, terserah kamu. Kenapa nggak dari dulu? Oh, ada dulu. Kenapa sempat ke Konghucu lagi 15 tahun gitu ya? Mama kan juga bilang, semua agama itu sama, ajarin kebaikan. Kenapa nggak dari dulu? Terserah kamu, dia bilang gitu. Oke. Kalau dulu nggak gitu ceritanya kok. Oh. Nggak, Sekarang Ko Agwan berarti yang sahadat yang kedua tuh kapan? Tahun berapa? Yang kedua itu setelah anak kita lahir, kita proses bikin surat akte. akte karena Dan kan kita mau perlu berubah semua kakaknya ke Islam. ke Islam. Nah itu kita. Karena perjanjian kan, anak itu kan harus punya akte, harus punya ini kan. Aku bilang, udah nggak apa-apa, mama kamu nggak usah tahu. Aku bilang, ya kan. Jadi kita urus tuh kok diam-diam, kita urus Kita urus diam-diam. semua. Tapi udah gitu dia balik lagi ke Buddha kok, sembayang lagi. Karena waktu itu kan, Oh sempet gitu ya? waktu itu kan saya pikirnya cuma buat suratnya biar Ya, ya. keluar. Keluar. Akte, Jadi akte lahirnya masuk Islam itu juga bukan karena Allah yang manggil kok. Iya. Jadi Karena kalau gitu sahadatnya 3 kali dong? 3. Iya 3 kali, bener. Oke. Sekarang kalau aku kesaditin lagi 4 kok. Enggak, kalau udah 3 kali berarti dapat ember dong? Piring cantik ya. Piring cantiknya dapat kok. Beri cantik atau gayung gitu. Ya ini dapatnya ya ini sekarang ini hidayahnya nih. Alhamdulillah. Yang ketiga. Yang ketiga Yang ini. Oh, ini benar-benar. Ini benar-benar. Alhamdulillah. Malah dia lebih Islam daripada saya yang Islam laki-laki. Sekarang ya. Dia sampai detik ini kok sholat tahajudnya nggak lewat. Masya Allah. Witir, duha, saya aja kok Masya tahajud itu ya Allah. kayak ada enak tidur. Masih seperti itu dia tetap bangun kok. Masya Allah. Bener-bener yang udah sampai titik itu dia. Berarti sekarang udah benar-benar jadi muslim dan menjalankan muslim gitu ya. Betul. Menjalankan Islam gitu ya. Betul. Waduh. Itu kapan? Itu yang ketiga kapan kok, Agwan? Yang mana yang ketiga? Saat dan yang ketiga itu kapan? Waktu sebelum berangkat umroh. Tahun berapa? Oh, tahun kemarin. Iya, baru. Oke, baru nih berarti Baru, ya. Hah? baru. Baru diperbarui berarti. Di Peroroi. Dan itu dia masuk Islam hanya karena dengar azan kok. Iya. Coba Agwan. Gimana nih? Dengar azan Karena doang. kemarin gini, kemarin ada perempuan suku Batak datang ke sini bersahadat. Saya tanya, boleh tahu nggak alasannya apa? Saya setiap kali dengar azan subuh saya nangis. Perempuan itu bersahadat dari kemarin di sini. Pak Agwan sekarang juga dengar azan. Iya, Dengar betul. azan. Gimana ceritanya kok? Coba. Azan apa nih? Azan maghrib, azan Isa ya waktu Isa. itu. Isa. Malam, Isa. Jadi waktu itu memang kejadian, ya memang masalah sih, ada masalah itu kejadiannya itu timbul. Terus kita itu pulang, mau pulang ya dari Saya suruh rumah aja mau berhenti pulang. Maksudnya lagi ribut gitu? Bukan, karena ya itu Maksudnya masalah apa? maksudnya? kena musibah itu. Kena Oh, oke. Kena musibah Ya, itu ya, ya. gitu. Terus? Nah, kita mau pulang di perjalanan mau pulang, kita berdua nangis. Nangis. Tapi dia nyetir kok. Saya kan nyetir, nangisnya udah nggak karo-karoan. Saya kan takut mobilnya jeret gitu Ya, loh ya. kok. Karena musibah itu. Terus itu kan tiba-tiba gitu, Iya, kan iya. diduga-duga tiba-tiba. Terus dia bilang, berhenti dulu lah, berhenti, tenangin berhenti, dulu, jangan tenang nyetir dulu. lagi, tenangin dulu. Iya. Saya berhenti, itu masih di dalam komplek perumahan. Saya berhenti dulu, tiba-tiba dengar suara azan. Diem dia Suara kok. Isa, saya diam. Nggak nangis. Terus
berhenti nangisnya gitu. Setelah selesai azan, dalam hati saya tuh kayak, wah, kayaknya ini jawabannya nih. Saya bilang ke dia, kamu ajarin aku Islam. Aku bilang. Langsung kok. Langsung waktu itu juga saya bilang, tolong ajarin saya Islam. Aku bilang. Saya mau tahu Islam. Dari situ. Dari Masya situ. Allah. Akhirnya saya denger azan Isya. Terus kan kalau kita kan ujiannya juga soal materi ya kok Iya, ya. iya. Terus saya bilang gini ke Allah, ya Allah boleh nggak bantu saya untuk suami saya bisa umroh, saya bilang. Tapi sekarang kalau saya mau keluarin uang saya bisa-bisa aja. Tapi posisi saya sekarang kejepit ya Allah, saya bilang. Karena apa yang saya punya engkau ambil lagi, saya bilang. Ya kan. Itu kok aku diumrohin gratis. Sama travel diundang. Wih, Masya Allah. Dan kita kaget, kita minta sama Allah ya kan, ya Allah tolong ini suami saya mau masuk Islam, saya bilang kan, tolong bantu ya Allah. Terus saya bilang gini, udah nggak apa-apa kalau misalnya ini kita keluarin aja, cari travel yang paling murah. Yang paling murah berapa? Aku bilang paling nggak ya 50 juta berdua, aku bilang kan. Nggak tahu, pokoknya nggak lama itu saya di DM kok. Di DM sama Tour and Travel yang sekarang jadi teman kita juga ya kan. Kak Silvi nanti umrohnya bareng kita aja katanya kan. Kita fasilitasin semua dan kita dikasih yang VIP kok. Masya Allah. Benar-benar dikasih yang VIP semuanya. Gitu loh. Itu hadiah buat dia itu berarti Iya, ya? makanya aku bilang, Beb, bantu Allah, Beb, minta sesuatu. Karena kan katanya doa Allah langsung dijabah ya kok Itu ya. syahadat ketiga tuh. Jadi kalau orang 3 kali bener dapat ember, ini 3 kali syahadat dapat umroh. Dapat hidayah kok. Iya 3 kali syahadat kan, dapat umroh. Dapat Masya umroh, langsung Allah. umroh. Tapi pas waktu di Mekah juga dia benar-benar kok, ya ampun, dia yang nangisnya itu aku baru lihat ya, dia nangis yang bener-bener nangisnya itu sampai saya tuh juga sakit banget gitu loh, dada ini lihat dia nangis gitu loh. Saya tadi nonton ya, nonton video syahadatnya Ko Angguan. Nangis kan dia kan? Itu yang ketiga berarti ya? Itu yang ketiga. Oke. Itu yang ketiga. jangan Ceritanya sampai kau nonton. tinggi lagi mau nangis lagi. Ya nggak apa-apa kalau nangis bahagia ya. Nangis bahagia kan nggak ada yang Baik. salah. Tapi Kalau ingat syahadat itu kayak mau nangis itu kayak. nangisnya karena apa? Mungkin karena ingat lu udah pernah syahadat 2 kali gitu ya. Ya tapi yang jelas kan gini, yang jelas Allah sudah izinkan. Betul. Izinkan sampai bener-bener syahadat itu beneran gitu lah ya. Betul. Sampai akhirnya Allah aja buka jalan buat umroh gitu kan. Itu udah hadiah. Itu Betul. jawaban dari Allah itu. Jawaban langsung dijawab. Makanya aku tuh ya aku juga kan tadinya belum hijrah ya kok ya. Iya. Aku tadinya masih pakai baju yang nggak seksi-seksi banget, maksudnya tuh. Baju yang kurang kain Ya, maksudnya. enggak sampai gitu banget, menyesuaikan, Oh, oke, tetap iya, menyesuaikan. iya, iya. Cuman dari situ aku mikir aku harus nyeimbangi suamiku yang dia bener-bener gitu loh. Iya. Jadi aku coba nyeimbangi tapi nggak bisa diseimbangi, ternyata suamiku lebih. Lebih kenceng ya. Gaspol ya. Gaspol. Aku sampai bilang gini, ya Allah apa saya harus dirukiah, ya Allah kayaknya kebanyakan setan ya Allah. Waduh, berarti begitu dia dapat hidayah bener-bener ngebut, lu nya kalah ketinggalan gitu. Ketinggalan ya. Kalah cepet gitu ya. Karena gini ya kok, aku gimana ya ngomongnya, dia waktu saat agama Konghucu pun dia yang bener-bener taat gitu Iya, loh kok. iya, iya. Jadi ketika dia masuk Islam dia bener-bener, bahkan kok nggak tahu ya kalau dia pernah Kristen. Hah? Serius? Serius. Umur berapa? Waktu... Belum ketemu aku pokoknya. Sebelum Iya, nikah. belum nikah. Waktu masih habis lulus SMA lah. Oh SMA, kuliah-kuliah gitu ya? Ya, saya nggak Kristen? kuliah. Oh nggak kuliah? Lah waktu Kristennya kenapa? Waktu itu lebih ke mungkin ikut pasangan ya, Oke. ikut pacar. Jadi pergi ke gereja. Diajak gereja. Berapa Gereja tahun saya jadi Kristen, Pak Agwan? Kurang lebih 2 tahun. Oh 2 tahun. Oh nggak lama lah 2 tahun lah. Iya. 2 tahun. Tapi kan masih lama Konghucunya berarti kan? Ya, kan dari lahir ya. Dari lahir. Kita semua lahir Tapi, Islam jangan semua. salah. Waktu saya di Kristen pun saya ikut-ikut Taat juga? taat. Taat dia bilang. Ikut kayak apa? Ke rumah-rumah, apa namanya sih namanya? Kebaktian. Kebaktian, ke rumah-rumah itu apa namanya ya? Door to door gitu? Ya, door to Maksudnya door. bagi-bagi brosur gitu? Enggak. ngajakin orang untuk kayak Ngajakin? doa malam lah, Oh, doa doa malam lah, malam. macam-macam acara Iya, doa iya. malam gitulah. Oke. Nah, 2 tahun sempat jadi Kristen ya? Iya. Nah. sampai akhirnya dibaptis loh. Ya dia Oh udah pernah dibaptis? Dibaptis. Oh. Habis dibaptis, hancur. nggak tahu hidup saya tambah hancur ya.
Enggak lah, kalau hancur nggak hancur itu sebenarnya boleh dikatakan adalah karena usaha kita sendiri. Ya betul. Ya usaha yang namanya hancur atau sukses itu karena ada ikhtiar kita juga pasti. Ada ikhtiar, ada kekhilafan, ada keserakahan kan juga kan gitu kan. Semua adalah usaha kita. Waktu habis dibaptis kan apa ya kayak dilepas gitu, dilepas gak ada yang bimbing, gak ada yang itu jadinya mungkin ya salah ya belok jadinya jalannya. Oke. Ngomong-ngomong dulu waktu gereja apa dulu? Boleh sebutin? Boleh, kenapa nggak boleh? Boleh, kenapa nggak boleh? Mawar Syaron. Oh, Mawar Saron. Apa mendiang pendeta Yakob Nahway bukan? Aduh, saya tahu. Aduh, ya. kan Ya. langsung gua sebutin. Ya. Iya. Di Nggak apa-apa. Di daerah Cikini Surabaya, bukan? Surabaya. Oh, di Surabaya. Saya dulu kan di Surabaya. Oke, ya. Loh, pindah Jakarta kapan? Tahun berapa? 2021 Oh, baru 21. pindah Jakarta. Ya itu karena kan kerjaan ya kok ya. Karena kerjaan makanya udah kita pindah aja ke Jakarta. Ya. Nah, ini berarti ketika siapa? Koaguan masuk Islam, satu agama tuh. Tadinya 2 jadi 1. Jadi satu. Ya kan? Udah persempit Terus nih. udah dipersempit nih. Terus masuk nih, bisa lagi. Keluar lagi beranak satu, ya kan. Tapi anakku kan waktu itu deket-deket kok. Jadi aku anakku yang pertama 8 bulan itu aku hamil lagi, ya kan. Terus? Nah, terus anakku kan gede nih kok, ya kan, gede, aku sekolahin Islam sesuai komitmen kita di awal. Ya. Pokoknya nanti anak saya semuanya Islam, saya bilang. Kamu terserah deh, mau konghucu sana. Aku bilang, yang penting anakku Islam. Dia nggak larang kok, malah katanya ya udah ajari Islam yang benar, katanya. Yang penting anak itu punya agama. Ya sudah, saya masukin kok ke sekolah Islam yang benar-benar Islam gitu loh. Jadi semuanya itu Islam, nggak ada agama apapun. Tiga-tiganya tuh. Iya, tiga-tiga. Tapi kan waktu itu yang anak ketiga belum lahir. Terus? Jadi saya masukin tuh kakak pertama sama yang kedua, ya kan, di sekolah Muslim, pakai jilbab. Di Surabaya, di Jakarta? Surabaya. Bahkan saya ngejemputnya pun harus pakai jilbab kok. Makanya kan akhirnya di situ saya hijrah gitu kan, hijrah juga. Tapi hijrahnya gara-gara keadaan aja waktu itu, ya kan. Nah terus pas di sana ternyata anak saya tuh kan beda sendiri ya kok ya. Mukanya bener-bener yang China banget gitu. Ikut bapaknya gitu ya? Ya kesalahan saya itu sih, mungkin saya ego juga mungkin kan, pingin anak saya bener-bener Islam waktu itu kan. Pokoknya nggak mau tahu, karena saya sama keluarga suami saya ini kan kayak minyak sama air ya kok, yang nggak bisa nyatu gitu loh. Jadi saya tuh punya nggak mau, anak saya nggak boleh, anak saya nggak boleh diambil, anak saya nggak boleh diambil. Saya punya perasaan seperti itu. Akhirnya saya memasukkan sekolah yang benar-benar Islam 100%. Tanpa melihat tuh casing-casingnya mereka itu ternyata sangat berbeda dengan anak saya. Alhasil anak saya tuh di sana tuh kena pembulian kok. Jadi kayak waktu sekolah tuh kan ibaratnya ya netizen kan bilang mana bisa anak kecil ini ngerti gini kan, hujatannya seperti itu ya. Tapi anak saya tuh ngerti kok. Dia tuh kayak sempet tanya gini ke aku, mama bangsat itu artinya apa ya? Saya kan kaget kok. Hah? Koko dapat dari mana? Aku bilang itu katanya Koko bangsat katanya, tapi pakai nama dia gitu loh, nama anak saya ini kan. Hah? Enggak boleh gitu. Iya aku sering dibully mah, katanya dibilang petet, katanya dibilang babi Cina, katanya gitu. Ya terus saya sembunyikan itu dari papahnya, ya kan. Taunya kok papahnya itu pas nggak tahu ya, pas kebetulan dia tuh datang ke sekolah itu jemput anak saya. Biasanya kan saya yang jemput nih. Hari itu papahnya yang jemput. Itu anak kok lagi di pojokan mainin tanah begini-gini. Ini ya anak kan? pertama? Anak pertama. Terus? Kok kamu malah di pojokan gitu, nggak berbaur sama teman-teman? Nggak mau, aku mau pulang aja, aku mau pulang katanya. Nah anakku tuh kayak ketakutan gitu. Itu waktu anak yang pertama tuh umur berapa? TK. Oh masih TK? Oke, terus? Dia dari TK kok, nggak mau. Terus anak saya tuh sampai bukan dihujat ya, didiagnosa katanya ini autis katanya. Karena katanya kalau dipanggil tuh Koko nggak pernah mau ngeliat, tuh sudah gitu kalau misalnya ngeliat lagi bahasa Sunda nggak mau gini gitu lah kan, nggak mau nengok gitu kan. Nah terus akhirnya saya cek kok anak saya tuh kan, saya cekin, tapi enggak kok, sehat-sehat, normal, cuman mungkin karena tertekan ya kok ya. Dia tuh kalau misalnya dipanggil ya, diajak ngobrol, matanya tuh nggak pernah mau gini, kayak
Ya, gitu, ya, ya, takut ya, pokoknya ya. bener-bener takut nggak sama pede manusia, mungkin ya. nggak pede. Walaupun sama orang tuanya. Iya, jadinya seperti itu awalnya. Itu dari TK. Dari TK kok, padahal ya sekolahnya dibilang jelek kagak kok, sekolah bagus gitu kan. Nah terus akhirnya ya udahlah saya pindahkan ke homeschooling, ya kan. Homeschooling udah deh anak ini homeschooling aja dengan beberapa pertimbangan yang saya pikir homeschooling itu bagus. Taunya malah bikin anak itu mundur jauh kok. Anak itu kalau Cooper beda ya, jadi merosot banget kok, kayak sama orang sosialisasinya itu, parah pokoknya, takut Ketemu orang. terus kalau ketemu orang tuh kayak yang ada penyakit gitu loh kok. Iya, iya, iya. Sebagai ibunya ngerasa ya, aduh ini anak saya kenapa, saya cekin lagi kok. Jadi saya benar-benar nggak berhenti pingin tahu ini anak kenapa gitu. Taunya memang dia mempunyai trauma gitu kan. Itu saya homeschoolingin 2 tahun. 2 tahun, berarti Umur kan berapa? kelas 1 sama kelas 2. Oh, kelas 1, kelas 2. Kelas 1 sama kelas 2. Terus papanya bilang, kamu jangan kayak gitu. Kamu kayak gitu sama dengan anakmu, kamu nyiksa anakmu, lihat anakmu sekarang jadi gini. Nah, saya dari situ saya mikir, terus gimana dong? Saya bilang kan saya harus bagaimana. Nah, posisinya waktu itu saya juga belum jadi influencer ya kok ya. Jadi masih seorang ibu rumah tangga biasa gitu kan. Akhirnya saya mikir ya udah deh kita sekolahin formal aja kalau gitu, ya udah saya ngalah gitu kan. Mau sekolah di mana? Saya bilang hayo, aku bilang. Terus ya itulah yang ibaratnya beraneka ragam agamanya katanya kan. Nah waktu itu tuh mau dimasukin Santo Yusuf yang 100% Kristen semua. Jangan saya bilang, coba yang lain saya bilang. Akhirnya kita nemulah Petra. Yang Petra itu ternyata saya lihat beberapa teman saya yang muslim sekolah di situ. Oke, di Surabaya tuh ya? Di Surabaya. Jadi pemikiran saya, oh ya ini sekolah tepat nih buat anak saya. Saya daftarin ke situ kok, kelas 3 SD dong. Ditolak katanya nggak bisa. Loh, kan ini anak saya udah homeschooling kelas 2, saya bilang. Terus malah dari sekolahnya tuh bilang, kalau gitu ibu harus tamatin dulu sampai kelas 6. Saya nggak mungkin dong kok bikin anak saya makin merosot sampai kelas 6. Itu mau masuk kelas berapa tadi? 3 SD. SD. Terus? Nggak boleh. Oh. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita udah masukin, nah ini nih satu nih yang harus ibu-ibu di luar sana ya kan. Ketika kita mau masukin anak kita homeschooling, mending dipikir lagi deh. Karena kalau misalnya homeschooling itu sudah masuk, itu benar-benar harus ditamatin kok, baru bisa Diakui. Enggak, iya baru bisa masuk pindah ke formal. Iya, Jadi nggak iya, bisa iya. nih kelas, misalnya kok udah sampai kelas 4 dia, terus mau kelas 5, itu nggak boleh kok. Oh. Nggak boleh, harus tetap di situ sampai kelas 6 baru bisa ke formal gitu. Nah karena saya tuh udah di situ, saya juga stres, aduh gimana gitu kan. Akhirnya keputusan kita bersama tetap masukin Petra, tapi anak itu balik ke kelas 1. 1 SD. Iya. Jadi harusnya kelas 3, anak itu balik lagi ke kelas 1. Ya kan? Tapi di situ kok, aku kan antar jemput terus nih. Di awal-awal kita sebelum dibantu sama supir, itu kita antar jemput terus. Kita lihat anak itu mulai tersenyum kok. Di sekolah Petra. Iya, mulai ceria, beda banget kok. Terus kayak mulai, hai teman, dia punya teman gitu kan. Kan sekarang malah sosialisasinya tuh, jiwa sosialnya tuh tinggi sekali. Malah Sekarang tinggi sekali, ya kan. Jadi aku lihat, kok anak ini senyum, aku bilang. Yang tadi tuh enggak kok, kayak lihat manusia tuh kayak lihat setan gitu loh. Jadi nggak mau, dia di kamar terus. Sekarang tuh yang mereka senyum, terus nanti duduk sama temen-temennya gitu kan. Udah bisa berteman. Terus abis itu sekolah 1 tahun di sana, tiba kan adiknya di sana juga. Mereka berdua ini masih aku masukin sekolah ngaji kok, ngaji di rumah gitu loh, TPA yang guru datang atau mereka ke masjid gitu kan. Tiba-tiba anak saya yang pertama tuh bilang, "Mama, saya mau masuk Kristen aja." Itu kayak disambar petir aku kok. Umur berapa itu? Berarti berapa ya? 8-9-an lah. 9 tahun. Umur 9 tahun udah ngomong gitu. Ngomong gitu. Loh, terus? Kaget dong kok. Saya nggak mungkin bilang nggak boleh atau saya jelek-jelekin, nggak mungkin. Itu anak saya gitu kan. Saya cuma tanya, "Kenapa, Nak?" Saya bilang, "Kan kamu sudah mama didik secara Islam. Kamu udah jago ngaji loh. Kamu doa makan kamu tahu loh." Aku bilang gitu kan. "Enggak, Ma, aku pokoknya pingin ikut Mami," katanya. Mami ini kakaknya dia. Kakaknya dia ya kan. Wah, aku di situ kok udah buset, gue bilang perjuangan gue ngelahirin diri. Stres kok sumpah.
Aku yang Oh, 9 tahun, 9 gitu. tahun, 9 tahun. Terus aku waktu itu sampai nangis ya kan. Aduh, gimana cara ngomong? Nanti nanti mama jawabnya ya. Aku ngomong gitu. Jadi aku undur-undur terus. Bahkan sampai detik ini dia minta dibaptis pun aku undur terus kok. Sekarang umur berapa? 16. Udah kelas berapa berarti sekarang? 2 SMP. Dia minta masuk Kristen dari usia 8 tahun. 8 ke 9. 9 tahun. Ya. Sekarang udah 5 tahun berarti. Nah, selama ini dia jadi Kristen? Di Kristen yang taat. Ke gereja? Tiap minggu ke gereja berarti? Dulu tuh Surabaya ke gereja. Dulu, tapi sekarang kan ikut kita kan mau ke gereja Di sini. mana? Nah, sekarang di Jakarta sekolah di mana? Ya, Di sekolah apa? di sekolah Kristen lagi dia mintanya. Oh, dia minta sekolah Kristen. Dia Sama mintanya. adiknya berarti? Justru dia tuh tarik adiknya juga. Aduh, stres kok. Aku juga bingung nih mau Loh, gimana. jadi sekarang tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Bahkan di tahun 2020, anak ketiga, itu kok lihat deh, dia masih Islam. 2020 akhir, masuk Kristen juga. Ngikut kakaknya? Kakaknya. Aku udah kok itu kayak petir di depan muka aku lagi kok. Jadi ini mungkin juga pembelajaran buat orang tua juga Iya, ya. iya, Kalau iya. misalnya orang tuanya Muslim, pengen anaknya ikut muslim, sekolahkan di tempat Muslim. Iyalah, Itu harusnya. Itu pembelajaran juga sih. Waktu ke Jakarta, kenapa nggak dimasukin sekolah Islam? Udah mau, dianya nggak mau. Oh, anaknya nggak mau. Daripada nggak sekolah. Coba, pokoknya kalau jadi aku gimana? Anaknya nggak mau Nggak bener-bener mau, nolak ya? nggak mau, takut. Karena trauma kali ya? Trauma. Tapi dia aku masukin ke sekolah yang sekarang ada Muslim juga. Padahal dia tuh traumanya ketika dia di TK Waktu ya? masih kecil. Orang, kok lihat deh voice note dia masih ingat semua kejadiannya loh. Oh ya? Iya, aku voice note tuh. TK tuh kan berarti umur 5-6 tahun ya? Iya. Kuat Dia banget. masih ingat. Gimana? Kuat banget memorinya berarti? Gen Z Dia bilang loh, kenapa ya kejadian yang dulu saya waktu masih sekolah di TK? kok masih ingat ya sampai sekarang ya? Sampai sekarang? Dia ngomong sendiri loh, dia ngomong sendiri. Dia bilang, saya masih ingat loh, katanya. Katanya, ini Islam kok sipit katanya. Islam kok sipit katanya. Sampai sekarang aku masih ingat ya Pak ya, aku dibilangnya Islam kok sipit katanya. Bukan maksudnya yang membuli itu ya anak-anak Islam juga Iya, kan. betul. Anak-anak Islam ini kayak anak-anak yang belum wawasannya belum luas Betul, lah. betul. Cuman bisa mengakibatkan trauma yang begitu hebat di Hebat. anaknya Silvi. Iya. Ya, betul. saya sempat tanya balik, terus kamu sakit hati? Enggak sih katanya. Sekarang udah enggak sih. Oh, Enggak sekarang udah sih enggak. katanya. Enggak sih. Oke. Cuman kita kan nggak tahu hatinya kok. Iya, tapi maksudnya kan berarti sekarang dia juga punya teman-teman Muslim kan di sekolah di Jakarta kan. Lebih kan enggak ya? Ada teman nggak deh. banyak. Enggak. Kayaknya enggak. Sekarang dia temannya campur. Campur. Kristen, Buddha. Iya, yang sekolah di Jakarta ini dia sekarang di sekolahnya dia campur kan ada Muslim kan. Iya, tapi di kelasnya dia nggak, Oh, di kelasnya. kelasnya dia itu nggak ada yang Muslim. Maksudnya kalau di satu sekolah itu ada yang Oke. Muslim, cuman pas di kelasnya Di dia itu kelasnya nggak nggak ada. ada. Oh, oke. Gitu. Agak repot juga ya. Bro. Repot kok, makanya aku juga bingung. Itu anaknya berarti memorinya kuat banget ya. Kuat. TK kok masih inget ya. Semua aku sampai ada waktu itu dia kan baru mualaf nih kok. Iya. Kita lagi makan nih, lagi makan. Terus ya beb ya seneng kali ya kita umroh gini-gini. Kita nggak ngomongin apa-apa di meja makan itu. Tiba-tiba anak itu nyeletuk. Tapi mama sama papa nggak maksa kita masuk Islam kan? Kita lagi makan, lagi nyendokin makan. Langsung Keselak dong makannya. loh kok emang mama sama papa lagi nyeritain. Jadi akhirnya aku berusaha menjelaskan ke anak itu. Kok mama ini tahu ya Islam agama itu tidak bisa dipaksakan. Agama itu juga bukan warisan. Kalau mama paksakan ke kamu, yang ada nanti kamu benci sama mama. Mama nggak mau kok. Suatu saat kamu masuk Islam pun, aku bilang gitu, iya. itu karena kemauan kamu sama seperti papamu. Terus dia diam. Oh ya, diam. Jadi aku selalu gini loh. Sekarang kan cerminannya harus ada di orang tua ya. Iya. Jadi aku nggak bisa kok maksa mereka aku nggak mau. Aku juga nggak mau. Jadi aku bener-bener yang, mah kapan aku dibaptis katanya. Waduh, aku bilang aku harus jawab apa? Aku sendiri kagak tahu dibaptis itu apa ya kan? Akhirnya aku tanya ke bapaknya yang pernah Kristen kan. Itu loh dicemplungin ke kolam renang katanya kan. Oh, dicemplungin aku bilang. Dicelupin, bukan dicemplungin. Iya, dicelupin gitu Kalau kan. dicemplungin kan dilempar gitu kan. Ya kan aku nggak tahu kok, ya kan. Iya, Terus aku bilang, gimana beb? Aku bilang. Terus aku bilang gini, nak nanti ya mama masih sibuk. Itu tuh
tiap dia tanya aku selalu undur-undur terus gitu Iya. kan. Aku undur, maksudnya tuh aku gimana caranya aku meminta ke Allah, ya Allah belokkanlah lagi hati anakku, ya Allah belokkanlah lagi. Aku masih Yang kedua umur berapa sih? 14. 14. Yang ketiga? 11. 11. Oh, oke. Udah gede-gede. Iya, iya, iya. Ke gereja apa sekarang mereka? Kemarin sih mereka minta ke gereja. Cuman aku masih belum tahu kok. Cuman Di banyak daerah P kan sekali. masih itu. Oh. Daerah P kan masih agak susah cari kayak tempat ibadah. Cuman kemarin tuh bilang, "Mah, nanti kapan-kapan antar kita ke gereja ya." Loh, Oke. berarti selama di Jakarta mereka belum ke gereja? Belum. Oh, Belum. cuman karena... Waktu itu ada sama ART. Hah? ART kita ART? orang Kristen? gereja, orang Kristen. Oh. Jadi waktu itu pada ke gereja tuh. Hmm. Mereka berempat sama ART 1. Cuma sekali tuh. Cuman sekali itu diajakin. Itu juga waktu itu ART-nya ngomong, "Bu, saya mau ke gereja ya, tapi ini Koko, Cece sama yang Mau terakhir ikut." mau ikut." Waduh, ini gimana? Ya udah ya, hati-hati. Dia bilang. Ini keluarga ini nih apa? Keluarga Bhinneka Tunggal Ika nih. Iya, tapi saya tuh sebetulnya saya sebagai ibu gini ya kok ya, bukan saya nggak mau, saya ikhlaskan, mencoba mengikhlaskan. Tapi nggak ada salahnya toh kok, saya sebagai ibu tetap berharap. Iya dong. Iya kan? Iya dong. Saya even doa saya nggak terkabul juga ya udah nggak apa-apa gitu. Iya, iya. Tapi dalam lubuk hati saya yang paling dalam, Iyalah. saya tuh pengen Yuna balik lagi gitu loh. Sebelum nikah udah ini ya, udah istilahnya berikrar gitu. Pokoknya semua anak yang keluar dari perusahaan harus Islam gitu. Harus Sekarang malah tiga-tiganya sekarang ke Kristen. Malah ke Kristen beda sama kita lagi kan. Iya. Makanya aku bilang kemarin juga saya bilang nih nak, papa kan sekarang udah Islam, kamu lihatlah. Jadi saya juga susah kok ngejelasinnya. Lihatlah perubahan dari papamu. Enggak ada yang berubah dari papa. Karena dari dulu papanya memang taat sekali kok. Papanya mau di Kristen taat, mau di Konghucu taat, Kecuali mau di Islam taat. Sekarang yang harus berubah justru mamanya kok. Oh. Karena kan dulu saya kan nggak yang Islam Iya, banget iya, kan. iya, iya. Akhirnya dari saya kok kayak saya mulai mengontrol diri, mulai ngomong yo mau makan dulu apa gitu, ya Bismillah dulu gitu-gitu. Nah kok udah baca doa belum sebelum makan? Udah mah. Terus kadang mereka tuh baca doa, kita kan cuma Bismillah ya, Bismillah gitu. Terus tapi kadang dalam hati, terus tiba-tiba anaknya letuk, emang mama kalau misalnya makan di Islam itu nggak baca doa dulu? Udah nggak. Kalau dia kan dikenceng-kencengin gitu kan. Ini saya makan untuk berkali panjang, aku bilang kapan makannya nak? Aku bilang ayo cepet. Jadi aku nunggu dia dulu. Ayam goreng bisa hilang gitu. Jadi karena dia panjang ya, karena aku menghormati dia, Iya. aku tungguin dulu tuh. Udah. Ini udah gini nih nungguin dia. Tapi anak saya juga taat banget. Taat banget tiga-tiganya, bayangin. Tapi nggak ke gereja, cuman karena di sekolah aja gitu. Iya, tapi dia minta terus gitu. Makanya saya menurut Kodondik nih, saya harus gimana kok? Ini kasus yang berat ini. Saya harus gimana? Tolong berilah pencerahan. Karena gini loh, saya mau nganterin mereka ke gereja nggak apa-apa. Nanti saya anterin. Tapi di situ saya kadang nangis kok. Iya. Gitu loh. Saya pas buka pintu Ya. gereja itu pun nangis gitu loh. Ya gini. Sebagai orang tua tetap kita mau, kalau kita istilahnya kan dua-duanya udah Islam nih. Berarti kan dua-duanya nih sudah menganggap bahwa Islam itulah jalan pulang gitu lah. Nah, Sebagai orang tua kan tetap maunya kita anak-anak ngikut jalan pulang gitu. Betul. Ya. Saya juga paham perasaan orang tua Kristen yang anaknya masuk Islam. Saya juga paham. Loh, bener paham saya. iya. Karena yang lebih banyak saya hadapin tuh orang-orang yang begitu. Tapi kemarin malah ada satu anak muda datang ke sini. Dia memang datang ke sini niatnya mau masuk Islam, dianterin sama mamanya yang masih Kristen. Terus Loh, ya bersahadat, mamanya ngeliat. Serius? nangis. Enggak, mamanya ya biasa aja. Tapi setelah itu saya ajak ngobrol mamanya, ketakutan mamanya. Udah, nanti saya terpengaruh sama Kodoni kan. Dia buru-buru pulang gitu. Tapi gini, saya paham ya. Kalau seperti mamanya kemarin nganterin anaknya masuk Islam di sini, dia hatinya besar banget. Tetapi juga saya sering banget mendengar kasus bahwa ketika ada seorang anak Kristen masuk Islam, orang tuanya melarang. Itu wajar, ya namanya orang tua ya. Dan yang kita sering dengar kan, orang tua ngomong sama anaknya, lu tuh udah dilahirin, dikasih makan, disekolahin. Sekarang udah gede ninggalin agama orang tua. Aku nggak pernah sih ngomong gitu. Itu gue sering banget dengar begitu. Aku Ya. nggak pernah. Oke, nah ini bagus maksudnya. Tapi kan gini,
sebagai orang tua, kita sekarang sudah punya keyakinan Islam, kan kita juga pengennya anak-anak ikut gitu loh, ya dalam Islam. Kalau melarang boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi anak-anak ini kan, ya walaupun belum punya KTP, tapi kan juga punya hak gitu ya. Seperti siapa yang pertama namanya? Ricci. Udah 16 tahun. 16 tahun. Nah, bentar lagi punya KTP. Mereka sudah juga bisa dibilang udah akil balik kan. Iya, betul. Walaupun belum punya KTP, tapi mereka sudah diperbolehkan, gitu kan. Yang paling bisa kita lakukan hanya menasehati dan pamer akhlak Islam yang baik itu gimana? Ya. Udah gitu aja. Berarti saya anterin nih kok. Lo pertanyaan saya kan itu. Iya. Saya anterin kok. Hah? Selama ini Enggak saya sih. takut kok. Karena Kalau dari saya sih percaya sama Allah. Allah Iya. itu bikin skenario sedemikian rupa itu pasti ada jawabannya. Iya, semua ini Maka, ujian. Suatu saat pasti ketemu jawabannya. Saya selalu berdoa tahajud, saya selalu berdoa, ya Allah, saya pengen Allah itu kasih hidayah ketiga anak saya. Iya. Ya Allah. Biar seiman sama keluarga, biar Iya. keluarga kita itu utuh gitu. Iya. Nah. Tapi kan kita juga sama-sama tahu Betul. bahwa yang bisa membolak-balikan hati manusia kan cuma Allah SWT. Hidayah bukan punya kita. Nah, malah dulu anak saya pernah ngomong gini loh kok yang pertama ya. Kan saya dihujat tuh gara-gara nikah beda agama, ya kan dihujat. Kok tahu lah sendiri. Iya. Inilah itulah. Anak Iya. saya baca. Anak saya ngomong gini, emang mama nggak sakit hati? Lihat tuh, Islam kayak gitu mah, katanya kan. Udah, mama mendingan ikut papa aja. Kalau enggak mama ikut kita ke Kristen. Anak saya ngomong gitu kok. Saya langsung lek gitu kan. Saya harus gimana ini jawabnya? Saya bilang, digituin sama anak saya sendiri. Udah mama, ngapain mama di Islam katanya. Lihat tuh, yang katanya mama satu agama sama mama. Lihat, masa di kayak gitu, di Kristen nggak ada loh mah kayak gitu, katanya kan. Udah mama yuk ikut koko ke gereja yuk, atau ikut papa tuh ke kelenteng. Saya sudah. kan gini ya, kalau anak-anak itu kan boleh dikatakan kan wawasannya kan belum luas. Betul. Ya kan? Mereka taunya apa yang mereka lihat. Sekarang kalau kayak tadi Silvi nanya, gimana jadinya saya anterin ke gereja apa enggak? Ini kan jadi apa ya, delik gitu ya, jadi dilema gitu ya. Kita tetap sayang anak, kita memberi kebebasan, tapi ketika kita nganterin ke gereja kan sama aja di dalam pandangan Islam kan kita nganterin anak kita bermaksiat. Ya. Saya tuh pernah nganterin satu kali tuh. Iya. Itu saya kan yang buka gereja, yang buka pintu gereja tuh. Nangis saya di situ kok. Bukan nangis mau masuk Kristen, bukan. Iya. Ya Allah, apakah kamu ngerti ya perasaan saya? Paham. Saya pas buka begini, anak saya masuk, air mata saya itu kok. Gini lah, ini mungkin bisa menimbulkan perdebatan ya. Kalau dilihat dari sisi akidah, dilihat dari sisi agama, mengantarkan keluarga kita sendiri ke gereja, ini bisa dianggap sebagai kita mengizinkan mereka berbuat maksiat. Tetapi dari sisi yang lain yang lebih tinggi dari hubungan manusia, ini kan juga bentuk penghormatan kita. Walaupun itu anak kita sendiri gitu loh. Ini juga bisa menimbulkan perdebatan. Pusing ya? Masih ada ya, ini saya masih pernah dengar bapak-bapak di sini masuk Islam sudah sekian tahun, dia masih nganterin ibunya ke gereja. Walaupun nggak sampai masuk gereja, cuma nganterin di depan, dia nungguin ibunya kebaktian, selesai dia bawa pulang lagi. Ya itu hanya bentuk dia berbakti kepada orang tuanya. Tapi ini sekarang orang tua yang nganterin anak gitu. Bahkan anak saya, ayo mah masuk mah, katanya kan. Ayo masuk, katanya dengerin, katanya. Enggak nak, mama di luar aja. Mama mau makan bakso, aku bilang. Lalu aku bilang, pokoknya aku nggak mau mencerminkan ke anakku kalau Islam itu apa gitu, keras. Aku nggak mau. Jadi aku bener-bener gimana caranya anakku memandang Islam di dalam ibunya ini lembut gitu. Jadi kayak kemarin ya, jadi kapan mah, itu anak saya bener-bener keluar. Jadi kapan mah aku dibaptis katanya. Oh, mama harus cari tahu dulu nih, kamu dibaptis itu seperti apa. Ntar mama pelajari dulu ya nak. Ya kalau memang dia dibaptis berarti dia udah tahu gerejanya apa? Dia cuma tanya mau dibaptisnya di mana? Dia sih waktu itu bilang katanya terserah mama katanya. Mau di gereja suruh mana? aku yang nganterin. Kok masa aku mengantarkan anakku sendiri? Kok gimana tuh Boko? Kalau aku boleh ngomong, nak, mama nggak mau, nak, mama nggak mau. Tapi aku nggak bisa ngomong gitu kok. Aku nggak bisa. Aku cuma bilang, ya nak nanti ya. Aku malah takut ketika aku mengantarkan, aku udah nggak punya kesempatan lagi gitu loh kok. Posket ini tayang nanti banyak yang mau ntarin nih. Banyak ini mas ini. Enggak,
dari hatiku yang paling Iya, dalam kan. iya, paham. Yang paling dalam ibaratnya aku bukan yang nggak mau, aku sekarang posisinya bener-bener ikhlas kok. Iya. Tapi bolehkah Ya, boleh lah. orang tua yang melahirkan masih punya harapan? Wajar. Iya. Itu wajar banget lah. Tapi gini lah, sekarang kita tinggal apa ya? Refleksi lah. Refleksi maksudnya kita melihat daripada kisah zaman nabi-nabi, terutama kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sendiri kan juga dia tinggal yang ada orang Nasraninya juga, Betul. iya kan? Bagaimana Nabi itu bertoleransi kepada orang-orang itu, juga kepada orang-orang Yahudi. Bahkan kita sering pernah membaca mungkin ya kalau pernah baca, Nabi sendiri hampir tiap hari menyuapi orang Yahudi, menyuapi orang Yahudi, sampai ketika Nabi wafat digantikan oleh sahabatnya Abu Bakar menyuapi orang Yahudi itu tahu ini bukan ya orang yang biasa nyuapin aku nih, ya. Setelah itu dia bilang, nih siapa kamu gitu, mana orang itu yang biasa nyuapin saya, sudah meninggal. Baru diceritain siapa orang yang biasa nyuapin dia. Akhirnya orang Yahudi buta itu masuk Islam. Itu kan menunjukkan Nabi aja akhlaknya bagaimana kepada orang yang beda keyakinan. Makanya itu dari situ kita berdua ya Beb ya, kita berdua ini sudah berjanji untuk mencerminkan yang baik, Islam Ya, yang baik. ya. Tapi sekarang beda lagi konotasinya kok. Apa? Dibilang adu mekanik nih sekarang. Waduh, aduh mekanik. Malah adu mekanik, udah mamanya berdoa, anaknya juga berdoa minta mamanya masuk Kristen. Ya Allah ya Tuhan ini. Tinggal kuat-kuatan mana gitu. Saya tuh ya kok ya sampai saya pernah lihat suami saya. Jadi gini, saya pernah lihat suami saya itu mau nangis ya. Jam 3 subuh dia sholat. Kok ada suara kayak gitu nangis kan. Oh, mau nangis aku benci kali. Ya kan? Terus aku bilang ya sekarang sih nggak tahu ya kalau netizen bilang aduh mekanik kayak apa, ya itu urusannya mereka lah ya. Cuman kalau dari sayanya itu saya masih berharap ketiga anak saya ini masuk Islam, ketiganya, karena tiga-tiganya dilahirkan diazani juga, nggak seperti bapaknya. Bapaknya kan nggak diazani kok, ya kan? Mereka diazani walaupun sama dokter, gitu loh. Semuanya, tiga-tiganya, ya kan? Jadi saya masih berharap mereka benar-benar bisa masuk Islam. Sampai saya tuh bilang gini, ya Allah, ini kan anak saya udah 16 tahun, sebentar lagi mau kenal perempuan. Pertemukanlah sama perempuan muslim. Malah dihujat lagi saya. Nanti kalau misalnya ceweknya muslim, iya, terus dibawa murtad gimana katanya. Kenapa hidup saya seperti ini kok? Nih. Ya Allah. Sil gini, yang perlu kita lakukan adalah belajar kisah-kisah terdahulu, ya. Seperti tadi saya ceritakan Nabi Muhammad SAW setiap hari menyuapi orang Yahudi. Kita juga bisa melihat kisah nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi Nuh, coba. Ya. Ada nggak anaknya yang tidak selamat? Ada, ya kan? Nabi siapa lagi yang keluarganya tidak mau beriman? Nabi Lut misalnya, ada kan? Jadi ya kita ini bukan nabi nih, kita ini cuma orang biasa. Manusia. Jadi cobaan yang sekarang Silvi dan Koaguan alami ini cobaan yang belum apa-apanya lah sama nabi-nabi kita dulu lah. Jadi kalau mereka aja bisa mengajarkan sabar, bertakwa, berarti kita cuma tinggal panjangin sabar lagi nih gitu. Ya, ya. Selalu ingat pada Allah SWT bahwa ini adalah ujian. Dan yang bisa membolak-balikan hati hanya Allah SWT. Dan hidayah milik Allah. Sudah selesai, Sil. Jangan kita ngotot. Kita sebagai manusia kalau ngotot mengajak anak-anak sampai masuk Islam segala macam, itu kita sudah Apa bedanya sama yang mereka alami dulu nantinya Iya. gitu. Iya. Gitu. Jadi sampai detik ini sih dari mulut kita berdua tuh sebetulnya nggak yang ngotot ke anak-anak ya. Cuman dari hati ini memang ya Allah, tolong ya Allah, tolong gitu. Apa saya harus nunggu 17 tahun? Saya pernah doa gini ya. saya waktu itu umroh, ya kan. Itu pas di depan Ka'bah, saya bilang gini, ya Allah, apa saya harus nunggu 17 tahun? Saya bilang, agar anak saya balik gitu loh. Tapi bisa nggak, maksudnya tuh penantian saya 17 tahun ini kan nggak mudah juga. Masa saya harus nunggu anak saya selama itu gitu loh. Bisa nggak sih waktunya dipercepat, saya bilang. Kan seru ya Allah, aku bilang gini kan seru ya Allah kalau misalnya Kalau umroh rame-rame ya. Rame-rame aku bilang. Karena waktu saya nikah aja ya kok ya. Kan saya dihujat zina ya.
Padahal kan netizen nggak tahu cerita yang sebenarnya ya kan. Padahal saya tuh waktu sebelum nikah itu saya juga udah ikhtiar lah. Ini bisa jalan apa enggak. Saya bilang pokoknya saya nggak bisa murtad ya. Mungkin ketika nanti kedepannya saya dihujat netizen atau apapun yang terjadi sama rumah tangga kita, itu ya dari mulut manusia ya kan, bukan dari mulut Allah. Tapi kalau misalnya saya yang keluar dari Islam itu udah langsung dari Allah, saya bilang ya kan, udah langsung dinilai sama Allah, aku bilang. Makanya saya ketika dihujat, "Woi kamu zina, kamu gini," itu aku nggak pernah sakit hati kok. Karena apa ya, yang berhak menilai saya itu Allah gitu loh. Yang tahu saya itu Allah, kejadian sebenarnya itu Allah. Manusia kan cuma taunya, saya nikahin dia gara-gara dia kaya. Padahal dia nikahin saya tuh 500.000 kok. Masa dibuka di sini sih? Wagwan, masa dibuka di sini? Kan 500.000 kan cuma akadnya doang. Emang pestanya nggak dihitung? Nggak ada pesta, nggak ada. Ya ibaratnya kan katanya, "Alah lu cuman mau harta doang." Netizen kan bilangnya gitu. Saya nikah gara-gara harta. Orang saya lo nikah sama dia aja modalnya 500.000 kok. Kita tuh benar-benar dari nol, BPA. Benar-benar. Tapi Wagwan sama anak-anak hubungan gimana? Biasa aja? Kalau anak-anak dekat sekali sama saya. Oh, malah dekatnya sama Dekat banget Wagwan. sama saya. Terus? Jadi dia mereka kalau ngomong curhat apa gitu lebih ke saya. Ngomongnya ke Wagwan. Kalau sama mamanya gimana? Males ya? Karena mamanya gini-gini. Jadi mama gak ada titik komanya gitu. Kalau ke Wagwan banyak titik-titiknya. Kalau ini nggak ada titik-titiknya, nggak ada komanya gitu ya. Mereka curhatnya ke Wagwan. Terus? Mereka lebih lihat ke sosok saya yang sabar, mungkin saya nggak pernah marah sama mereka. Oh gitu. Nah sekarang bagi tugas, geser. Sylvie-nya agak diem sedikit, ininya mulai berperan ke anak-anak. Iya udah kita lagi coba itu sih. Nah gitu. Kita jadi dia yang mulai aktif gitu, yang nggak boleh ini gini. Aku udah bilang, karena kan waktu itu kita membagi tugas aku yang lebih ini kan harus ada yang ditakuti gitu loh, tetap gitu kan. Jadi akhirnya curhat. Nah ketika mereka dewasa kita balik. Kita udah memang komit untuk itu gitu. Anak-anak juga udah mulai cerita gitu kan, cerita. Jadi papahnya udah mulai marah nih. Kayak misalnya kamu yang marahin, Bebek, marahin. Ya tukang marah ini, ya tukang ngademin ini. Berarti lu berdua main bad cop, good cop dong. Jadi sekarang dia yang kalian belum mandi, kalian belum. Jadi udah mulai dia. Kalau dulu kan aku. Sekarang aku yang diam. Nah, jadi kita memang bagi tugas sekarang. Sekarang kalau yang bisa lebih masuk ke anak-anak adalah Wagwan, berarti Wagwan suruh belajar. Belajar apa? Tahu nggak belajar apa? Apa? Belajar kristologi. Gimana? Kasih contoh, kasih. Kristologi itu analogi lah ya. Bukan analogi, kristologi. Kristologi itu kita belajar ilmu tentang Kristen. Masuk Kristen lagi nanti. Bukan. Belajar kristologi bukan untuk masuk Kristen. Jadi? Belajar kristologi itu mempelajari bagaimana posisi Nabi Isa atau Yesus di dalam agama Kristen. Tetapi kita mempelajari kristologi itu dengan kacamata akidah Islam. Di Islam kita tahu Nabi Isa cuma nabi gitu kan. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang perkasa gitu loh. Di Kristen Nabi Isa atau Yesus ini kan menjadi Tuhan. Kita pelajarin ilmunya. Bagaimana itu agama terbentuk? Siapa yang menciptakan Kristen? Bagaimana sejarah terbentuknya kitab mereka? Ada apa di kitab mereka? Itu yang penting. Tapi aku pernah gini loh. Ini sebenarnya sensitif ya. Aku pernah ngomong sama anakku gini. Nak, itu yang disalib siapa? Gue bilang. Aku pura-pura nggak tahu. Aku tahu. Tapi cuma taunya Yesus doang. Oh itu Tuhan kami man, katanya. Ya kan? Oh gitu. Kok dia sama kayak kita ya, punya kaki, punya ini. Kalau di Islam itu Allah yang kita sembah itu nggak berwujud, nggak dilahirkan, nggak berfisik, dan nggak melahirkan gitu. Terus malah sekarang debat sama anak, pernah aku debat sama anak. Ini yang perlu belajar nih Wagwan. Ini mohon maaf ya, bukan apa nih ya. Kristologi ya. Tapi ini kan namanya urusan dengan agama Kristen. Dengan agama Kristen kan berarti kan kitabnya mereka kan Bible. Nah, Wagwan harus tahu Bible. Oh gitu. Dia belajar. Iya dong. Belajar kristologi. Maksudnya compare antara Al-Quran sama Bible. Iya, benar. Oh gitu. Ya, nanti saya tunjukin nih sebentar. Kemarin kita pas minggu kemarin ikut. Oh, gak ikut kamu ya? Ikut kajian
Ustadz Nababan. Ustadz Nababan. Nah. Ustadz Nababan juga kristologi. Ya, Itu dia juga guru kristologi. Kemarin minggu itu dia bilang, jadi kita nih harus kalau mau mualafin orang Kristen, kita harus tahu isinya, isi Bible-nya, terus kita Beli Bible, harus Beb. pelajari. Jadi Nah itu kemarin maksud mau saya. diomongin tuh sama Ustadz Nababan. Itu maksud saya. Kemarin mau diomongin. Kalau Ustadz Nababan itu mereka kan dia tidak mengumpulkan banyak Bible seperti saya. Ya. Kenapa saya ngumpulin banyak Bible? Karena saya harus bisa membuktikan ada perubahan apa di dalam Bible mereka. Ini Bible-nya generasi per generasi gitu? Iya. Oh, Mau yang tahun berapa? kuno, Mau dari yang yang tahun berapa? kuno Yang sampai paling kuno. yang Nih, ini paling kuno. buset. kemarin baru dibahas sama Ustadz Nababan. waktu Ini saya tahun ikut pengajian. 1916. Oh, ini Bible-nya. Nah, hati-hati sobek nih. Hati-hati sobek nih. Kertasnya udah kayak begini. Ya. Nanti habis pegang kertas ini udah mesti cuci tangan loh. Maaf ya, Bu. Ini 1916. 1916. Nah, coba. Aduh, bacanya gimana nih? Kakek lo aja belum lahir kali. Ini masih pakai bahasa Melayu rendah, Melayu rendah. Nanti ada lagi yang begini. Oh, sobek. Bentar ya. Kemarin baru dibahas sama Ustadz Nababan tuh. Nah, Iya, Berarti kamu tentang harus tentang ini, belajar. tentang kristologi. nah, ini tapi ini cetakan ulang ya. Ini Bible tahun 18 berapa ya? Kok 18? Ini bacanya gimana kok? Itu bahasa Melayu zaman dulu begitu. Dan perdirikan dija itu pada Ini- pusing. Gak apa-apa kamu baca, kamu kan Islam. Nggak apa-apa kan nggak pakai Bismillah. Nggak. Oh, bisa. Baca ini kan nggak perlu Bismillah, nggak perlu wudhu. Oke. Ya, nah maksud saya gini. Dengan kita belajar kristologi, kita nanti akan bisa memahami perspektifnya orang Kristen dan akidahnya orang Kristen. Oke? Tetapi kan kita sudah punya akidah sendiri nih, Islam nih. Dengan kita punya akidah sendiri dan mereka punya akidah sendiri, ini yang kita compare. Oke? Setelah itu baru kita belajar perbandingan kitab mereka sendiri. Ada permasalahan apa di dalam kitab mereka? Dan siapa yang menciptakan Kristen itu? Nah, sekarang saya yakin nih, anak-anaknya Silvi pasti nggak tahu yang menciptakan agama Kristen itu sebenarnya bukan Yesus. Iya. Siapa? Siapa? Paulus. Paulus. Nah, bagaimana orang tua bisa beradu argumen sama anak kalau Ko Aguan dan Silvi tidak tahu kitab mereka? Kalau aku nggak mau tahu kok. Oke, nggak mau tahu, tapi pengennya anak. Masuk Islam. Nah, gimana mau masuk Islam kalau Silvi nggak ngasih tahu mereka bedanya Karena aku, apa? Jujur kalau debat sama Koko oke. Debatan sama anak aku. Betul, makanya tadi saya bilang jangan Silvi, bapaknya yang belajar benar. kristologi. Bapaknya harus belajar kristologi. Berarti menggabungkan Al-Quran dengan Bukan menggabungkan, membandingkan. Membandingkan. Nah, Mencari saya kebenarannya lah. Saya ini kan di Yayasan Garda Mualaf Indonesia atau Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Di yayasan kami belajar kristologi itu gunanya bukan untuk ngajak orang masuk Kristen, bukan. Tapi justru sebaliknya untuk membuat orang Islam akidahnya makin Kuat. terbentengi. Karena ya ini udah rahasia umum lah. Orang Kristen itu kan banyak memang yang masih door to door ngajak orang masuk Kristen, betul kan? Iya. Betul, itu- Anak itu- saya diundang terus. Oh. Saya pernah waktu itu saya pernah jahat memang ya. Jadi Apa saya sih? tuh kayak berdosa banget. Ai, kokonya ada ini kita mau ke gereja. Oh, kokonya lagi sibuk. Siapa yang maksudnya undang itu siapa? Ya, Tetangga. Tetangga yang mau ngajak anak saya itu. Kan gitu. Nah, sekarang kita harus tahu ini kitabnya mereka nih. Namanya Bible ya. Di dalamnya ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Oh, direvisi terus. Ya, Enggak, direvisi. memang dari dulu ya. Memang di perjanjian lama, pertama perjanjian mereka bikin Bible. Heeh. Di dalamnya ada perjanjian lama. Iya, perjanjian ada perjanjian baru nih. Kan tulisannya perjanjian lama nih. Iya. Nih, perjanjian lama. Perjanjian lama. Yang ini perjanjian baru, ya kan? Yang perjanjian lama ini sebenarnya bukan punya Kristen, Tapi punya orang Yahudi. Nih kitabnya. Tuh, dalam bahasa Ibrani. buset. Nah, kita kan harus tahu yang begini nih. Di dalam kitabnya orang Kristen, yang perjanjian lama ini sebenarnya juga masih ngajarin tauhid. Ya, saya masih berani bilang nih, ngajarin tauhid nih. Karena di dalamnya mungkin masih ada sisa-sisa kebenaran, ajaran dari Tuhan Yang Maha Esa melalui Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yosua dan sebagainya. Di sini masih ada yang tauhid nih.
Kita tahulah di dalam Quran ada Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Di sini masih ada Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Sama. Sama. Ehad, kita ahad. Ehad bahasa Ibrani, ahad bahasa Arab. Qul huwallahu ahad sama Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Sama, artinya sama. Ya. Nanti di sini ada lagi ayat bunyinya apa? Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Sama nggak sama lam yalid walam yulad? Ya. Nanti ada lagi Keluaran 9:14 bilang tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku Tuhan di bumi. Sama nggak dengan walam yakulahu kufuwan ahad? Iya. Sama. Masih ada kesamaan dengan Quran. Walaupun di dalamnya sudah bercampur dengan kebatilan, karena orang Yahudi dulu sudah rubah-rubah, tapi pesan daripada Tuhan itu masih ada dan sama dengan Quran. Oke, ini pertama nih perjanjian lama nih. Asalnya dari sini tapi udah diterjemahin lewat bahasa Yunani ya. Yang di perjanjian baru, nah ini yang dipercaya oleh Kristen. Sekarang ini. Sekarang. Yang ini kenapa nggak dipercaya lagi? Karena di sini ada ajaran yang ini udah batal. Siapa yang ngajarin ini batal? Paulus, bukan Yesus. Kalau yang menceritakan tentang Yesus di sini cuma 4 kitab nih, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Menceritakan Tentang Yesus dari lahir sampai disalib sampai bangkit. Ini cuma 4 kitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi setelah ini adalah surat-surat dari Paulus. Ada 13 surat-surat Paulus di sini yang ngajarin bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan yang ini perjanjian lama. Oke. Baru tahu gue nih lihat nih. Ini gua harus tahu nih. Kalau nggak tahu ini, ya nggak akan bisa berdiskusi sama mereka. Kecuali kalau Koaguan dan Silvi ya silahkan gitu. Ya mau bebas-bebas aja ya silahkan. Tapi kalau kita bisa berdiskusi mereka dengan ilmu seperti ini, insya Allah mereka dapat hidayah. Siapa tahu mereka bisa terbuka pikirannya. Kan gitu. Ini gue bukan buka rahasia nih depan YouTube. Tapi inilah yang kita pelajarin. Karena anak-anak itu ya, waktu aku bilang gini, Yesus itu ya, di Al-Quran ada loh, Ci. Aku bilang gitu kan, anakku kan. Itu dia agamanya Islam loh, aku bilang. Ah, masa? Katanya. Anakku bilang gitu. Terus kamu masa menyembah manusia? Terus aku pernah bilang gini, ini sebenarnya agak-agak sensitif juga ya. Terus kalau misalnya Yesus juru selamat kamu, kenapa dia nggak nolong dirinya sendiri? Aku bilang gitu. Iya. Terus malah anakku ngomong gini, terus mama kenapa sembayangi tembok katanya? Ah, tembok. Makanya itu Ka'bah dibilangnya tembok. Menghadap. Aku bilang itu menghadap, Ci, itu Iya, kiblat. bukan nyembah temboknya. Bukan. Ini sama kayak bapaknya dulu ngomong kayak gitu juga. Waktu masih Konghucu. Orang Yahudi juga kalau doa di tembok ratapan juga ngadap tembok, apa mereka nyembah tembok? Enggak. Itu dia makanya. Nah, tapi sekarang yang penting begini. Di dalam 4 yang cerita tentang Yesus ini diceritakan Yesus disunat. Oh, ada di sini. Ada. Ya. Orang Kristen ada yang sunat tapi kebanyakan enggak. Oke. Di sini ceritanya Yesus puasa. Orang Kristen bukan Ramadan tapi puasanya 40 hari malah. Oke. Orang Kristen ada yang puasa tapi kebanyakan enggak. Oke. Di sini Yesus nggak makan babi karena dia ikut hukum Taurat yang di sini. Yesus nggak makan babi di sini. Orang Kristen ada yang nggak makan babi tapi kebanyakan enggak. Oke. Di sini juga Yesus sholatnya sujud. Sholatnya sujud. Bahkan ada di sini. Ada di sini. Mau baca? Mau Tunjukin. coba. Makanya harus belajar ini. Kalau lu nggak tahu ini, terus nggak bisa membandingkan, ngomong sama mereka nggak nyambung. Gitu. Tapi kalau di sini lu baca begini. Yang mana nih? Nih. Ini ya. Yang merah. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Terus? Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Terus? Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Terus? Maka ia maju sedikit lalu sujud. Lalu apa? Lalu sujud. Dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Mana nih? Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lalu sujud. Sujud. Jadi Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus nggak makan babi, Yesus sujud. Ceritanya di sini kan Yesus disalib. Ketika disalib diturunkan jenazahnya dikafanin.
Ada. Ada juga. Mana? Nah kan nggak tahu kan, karena nggak tahu kan jadi susah ngomongnya nih. Oh, ini yang hijau nih. Menjelang malam datanglah seorang kaya, seorang kaya ya, orang Arimatea yang Terus? bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya dan Yusuf pun mengambil mayat itu, iya bener, Hah? mengafaninya. Mengapa nih? Kalau di Islam kan di Quran disebutkan Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib, ya kan? Kalau di sini diceritakan Yesus. Kita tidak mempercayai bahwa Yesus yang dibunuh dan disalib, tapi siapapun itu jenazahnya dikafanin. Benar. Oke. Sekarang Yesus sujud, Yesus nggak makan babi, Yesus disunat, Yesus puasa, jenazahnya dikafanin. Tanya sama anak-anaknya, umat beragama apa yang cowoknya disunat, puasa, nggak makan babi, sholatnya sujud dan mati dikafanin? Umat beragama apa? Tapi anak saya Ricci itu udah disunat. Oke, udah disunat. Oke, nggak apa-apa. Karena kan dulu kan sebelum minta murtad kan. Tapi dengan 5 hal seperti ini, ajak mereka berpikir, umat beragama apa sekarang yang disunat, nggak makan babi, sujud, puasa, dan dikafanin? Ayo, kan mereka bisa mengamati kan, umat beragama apa yang seperti ini. Kalau mereka menyembah Yesus, Yesusnya begini perbuatannya. Berarti kalau begini Yesus Muslim atau bukan? Muslim sih. Nah gitu. Kita umat Islam, cowoknya disunat, nggak makan babi, sholat sujud, puasa, mati dikafanin. Lah berarti kita ngikutin Yesus berarti. Sedangkan orang kesannya sendiri malah nggak ngikut Yesus gitu loh. Iya benar. Bener nggak? Iya. Masuk akal juga ya. Loh, sekarang Yesus dibaptis. Orang Islam dibaptis nggak? Kagak. Kata siapa? Mandi junub nggak? Emang itu baptis? Mandi junub itu sama baptisnya orang Yahudi ya, Yahudi bukan Kristen ya. Itu sama maknanya. Tapi orang Kristen baptisnya maknanya udah beda. Kalau Kristen baptisnya pernyataan iman. Kalau orang Yahudi baptis itu yang masuk ke dalam kolam itu sedang penyucian. Oh gitu. Nah, sama aja seperti orang Islam mandi junub. Gue baru belajar loh. Aku baru belajar tentang Kristen loh ini. Serius. Penting Baru nggak? tahu. Karena penting nggak? Penting juga sih. Jadi aku bisa. Nah, sekarang ketika ada anggota keluarga kita seperti Silvi, 3 anaknya masuk Kristen, mau ngelarang gimana, nggak ngelarang gimana. Tapi kalau lu nggak tahu ilmu ini, lah bagaimana lu mau ngomong sama anak-anak lu? Malah bisa-bisa anaknya malah ngajak Silvi masuk Kristen. Benar. Berarti aku beli Bible nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Beli nanti cari. Lu beli Bible nggak apa-apa. Mau baca nggak usah wudhu, nggak usah baca Bismillah, nggak usah baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Pokoknya baca aja Jangan ya. menganggap ini dianggap sebagai Aku suci takutnya gitu. nanti pas aku punya Bible aku udah Gini. murtad gitu. Enggak. Gini. Kan Dipinjam- sudah salah kita. Pinjam Gini. anak kita untuk baca. Oh. Wah, Kan aku lagi gini. Mama itu apa, Ma? Apa bukan alhamdulillah. Nggak usah. Bisa orang Kristen. nggak usah gini aja. Puji Tuhan, Mama. Nah, gimana dong? Nggak apa-apa. Oh iya, kalau misalnya puji Tuhan, bukain. Siapa Ricci? Sini mau nanya dong. Ini kok Yesus sujud ya? Kok Ricci nggak sujud? Coba begitu. Oh, nanti saya perang sama anak lagi. Enggak, kenapa mesti harus perang? Kan masih bisa ini. Cuma nego-nego. Nego-nego. Ricci, coba colong. Ini Yesus di sini kok puasa ya? Ricci kok nggak puasa? Bisa nggak? Bener, Beb. Bener nggak? Bisa Itu nggak? caranya, Beb. Hah? Bagus nih. Ricci, ini Yesus di sini dibilang tidak membatalkan hukum Taurat, sedangkan di hukum Taurat bunyi begini nih. Baca sendiri nih. Apa nih bacanya? Ini hukum Taurat nih. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Di situ kan tulisnya babi hutan. Oh. Yang ini, Terus nanti kalau si Ricci bilang babinya babi pink gimana? nih, suruh baca ini. Mana? Ini yang mana ini? 7, ayat 7. 7? Oh ini. Dan lagi babi karena Ada nggak babi sesungguhnya- hutan? Iya, nggak ada, ini babi doang. Kenapa bisa beda? Oh iya benar. Nah, itu yang makanya gue beli versi-versinya. Yang ini bilang babi hutan, ini bilang babi. Yang mana yang salah? Gitu. Ini sama-sama Alkitab. Ini sama-sama LAI malah. Nih Lembaga Alkitab Indonesia. Ini juga Lembaga Alkitab Indonesia. Nih. Oh iya benar. Apa bedanya? Cuman beda tahun. Oh.
Berarti Di sini babi hutan, di sini babi. Diperbaharui terus ya. Ya. ada perubahan. Dengan seperti ini, orang yang sudah bisa pakai akal sehat, kok beda kitabnya, penerbitnya sama, ayatnya sama, tapi kok isinya beda? Bisa mulai mikir nggak? Iya benar. Benar juga ya. Kenapa aku nggak nyampe situ otaknya Ya kemarin? itulah namanya ilmu Kristologi. Jadi Aku tuh- ilmu kristologi kayak mempelajari kitabnya mereka, dan mencari kelemahannya. Betul. Bukan mencari kelemahannya, kita mencari ada perubahan apa, karena apa? Di Quran surat Al-Baqarah 79 sudah dikatakan bahwa orang-orang Yahudi itu merubah-rubahkan kitabnya. Oh, iya, betul. Ya kan? Pernah dengar. Mereka mengaku ini dari Allah dan mereka menjual dengan harga yang murah. Buktinya mana dirubah-rubah? Ini buktinya dirubah-rubah. Ini baru sebagian Tapi kecil, ini kan Sil. juga termasuk dari kelemahannya mereka. Iya. Kenapa diubah-ubah? Iya, Al-Quran kan nggak dirubah-rubah. Kita mau membuktikan kebenaran Quran. Nah, dari mana Quran bisa ngomong ini dirubah-rubah? Mana buktinya? Ini buktinya. Gitu. Jadi salah Tapi- terbit, salah cacat. Tapi gini ya, Sil ya, tapi gini. Orang yang sudah belajar ini dengan kacamata Islam, itu masih bisa mengatakan bahwa di dalam ini masih ada kebenaran. Ya, cuman kebenaran itu sudah bercampur dengan kebatilan. Gitu. Yang makanya tadi saya bilang masih ada kebenaran itu di dalam perjanjian lama ini konsep ketuhanannya masih tauhid. Yang ini ya, walaupun di dalam ada kontradiksi, tapi konsep ketuhanannya tauhid. Konsep keselamatannya kayak Islam. Mau baca? Mau, nanti aku baca pasti. Nah, sekarang aja. Penasaran soalnya. Sekarang baca. Sekarang baca. Ya, sekarang baca. Maksudnya supaya Silvi punya gambaran. Oh, di sini orang kalau mau selamat masuk surga juga harus begini. Judulnya apa nih? Bertobat. Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Maksudnya apa ya? Mempersembahkan. Orang berkorban. Kan orang Yahudi punya tradisi. Kalau mereka punya dosa yang tidak disengaja, itu mereka mempersembahkan korban. Nah, ini ada ayat begini bunyinya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari Basuhlah apa? depan mata. Basuhlah apa? Wudu. Terus? Iya kan? Terus belajar berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam. Jam. Itu sama dengan amar ma'ruf nahi mungkar nggak? Iya. Sama. Terus? Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Kita kalau hari Jumat suruh bersedekah kepada siapa? Jumat berkah, anak yatim, janda-janda, iya benar. Terus? Marilah, baiklah kita berpekara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah, seperti kirmizi. Apa tuh kirmizi? Kirmizi itu apa ya? Apa ya, Rik? Aku lupa, Rik. Buah kirmizi. Oh, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, berarti orang Yahudi yang bertobat, dosanya mau merah seperti kirmizi atau kain kesumba bisa jadi putih seperti salju atau seperti bulu domba. Berarti kalau begini, kembali bersujud gitu. berarti kalau begini perlu nggak ada Yesus yang harus mati di atas kayu salib buat tembus dosa? Kan nggak perlu berarti. Iya. Nah, orang Kristen percaya bahwa dosanya sudah ditebus oleh matinya Yesus di atas kayu salib. Mana bisa? Itu ajaran mereka begitu. Ini ayat Tapi itu ajarannya Paulus, bukan ajaran Yesus. ayat ini yang saya tangkap itu mana kayak ketika seorang memualaf syahadat itu langsung hapus dosa-dosanya. Iya, iya. Ya, aku Sama menangkapnya juga. di sini ya. Bisa juga Seperti begitu. kita Islam bersyahadat langsung dihapusin dosa-dosanya. Mau dosanya seperti kirmizi, jadi putih seperti salju. Yang aku nangkep malah itu. Malah gitu ya. Hampir Bisa. sama ya. Tapi artinya ketika orang bertobat, dia tidak berbuat kejahatan lagi, dia belajar kebaikan, dia mengendalikan orang kejam. Dosanya mau merah seperti apa jadi putih, artinya diampuni. Diampuni. Berarti di dalam kitab ini, yang perjanjian lama, konsep keselamatannya hanya perlu bertobat. Oke? Sedangkan kitab yang 4 ini yang menceritakan tentang Yesus, Yesus juga bilang kalau lu nggak bertobat lu nggak masuk surga. Yesus yang ngomong.
Katanya nih ya, Yesus ngomong nih, tulisannya begini nih. Katanya ya, pemirsa, katanya. Nah, baca sendiri, ini katanya perkataan Yesus nih. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini katanya kata Yesus. Katanya kata Ya. Yesus. Jadi kalau Yesus ngomong kalau lu nggak bertobat, lu nggak masuk surga, sama nggak dengan Yesaya yang tadi? Iya. Sama. Nah, yang ngajarin Yesus mati di atas kayu salib buat nebus seseorang Kristen itu siapa? Bukan Yesus, Paulus. Paulus yang ngomong begini nih. Jadi kalau kita nggak tahu, kan nggak bisa ngomong. Cuman bisa, ya masing-masing aja gitu. Ini kata Paulus. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ini Paulus bilang, Yesus yang mati di kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat, termasuk yang nggak boleh makan babi tadi kan. Tapi Yesus di sini ngomongnya begini. Oh, seru ya. Jadi kita harus bisa bandingin yang mana perkataan Yesus, yang mana perkataan Paulus. Ini perkataan Yesus. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Kalau Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, berarti Yesus makan babi nggak? Iya bener. Iya kan? Ini gimana? Gue baru belajar Kristen loh ini beberapa. Cie. Bukan Ya belajar kan? Kristen, belajar Kristologi. Iya, belajar Kristen. Kalau kita bisa punya perspektif yang berbeda dengan kitab ini dibandingkan dengan orang Kristen, kan kita bisa beradu argumen. Oh, nanti kalau saya belajar ini nanti Donditan, terus nanti dia ada sebelah lagi Silpiatan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Tambah banyak nih. nggak apa-apa. Ya siapa tahu kan, siapa tahu orang nonton. Tambah banyak hater gue. Sekarang lo mau di-hater sama manusia atau sama Allah? Enggak. Nah, Iya benar-benar. iya kan? Jadi ketika kita menyiarkan kebenaran, jangan takut. Iya dong, kenapa takut? Oke. Merdeka. Cie, Allahu Akbar. Belum, nanti kalau udah terbit baru. Orang mau Allahu Akbar ini merdeka. Saking kita lawan Belanda kali ya. Gitu maksudnya ya. Iya, benar. Kalau kita belajar kitab mereka, itu masih bisa buat diajak ngomong sama mereka. Iya. Tapi kalau tadi Silvi nggak tahu apa-apa, anaknya ngomong, ya udah mah ikut Kristen aja, ikut Iya. gereja aja. Lo kan bingung jawabnya. Bingung. Nah, gitu. Aku cuman bilang, enggak nak, aku bilang. Soalnya mama itu hanya menyembah yang menciptakan mama, bukan yang diciptakan. aku Oke, bilang. itu betul. Ah. Ya, tapi itu kan dari akidah Islam. Ah. Tapi kalau kita bisa memberitakan atau bisa membuktikan apa yang sama dengan Islam di kitab mereka sendiri, Ya. mikir nggak mereka? Karena kan mereka percayanya kitab ini. Yang Kalau mereka kamu- percaya kan ini. Betul. Sedangkan di dalam kitab ini masih ada kesamaan dengan Islam, masih ada kesamaan dengan Quran. Berarti kok- Tetapi tidak dilakukan gitu. Berarti kalau misalnya aku mempelajari ini juga nggak masalah ya? Nggak apa-apa. Serius aku mau pelajari. Serius, nggak apa-apa. Serius aku pengen tahu, karena aku penasaran dari tadi aku pengen baca, tapi kita lagi podcast nih. Ya nggak apa-apa. Udah penasaran aku mau baca semuanya ini. Nanti kita bikin short ya, video short pendek-pendek. Yang mana yang tadi lu baca, itu bisa jadi bahan pemikiran orang lain. Oke. Buat orang Islam yang nonton nih, ketika tadi Silvi baca, orang Islam yang nonton, itu bisa akidahnya tambah kuat loh. Betul. Tapi Aku kalau aja tadi langsung zek. Iya. Jadi Tapi ketika ada ada pemikirannya. Berarti agama yang saya pelajari sebenarnya udah bener. benar gitu. Tapi ketika ada orang Islam, orang Kristen yang nonton, Goyah. mikir nggak? Goyah dia. Agak goyang dikit gitu. Setiap ada orang Kristen yang datang ke sini, Sil. Ketika mereka bertanya tentang kebenaran itu, bahkan mereka bilang mau tanya Islam, yang saya bukain Bible dulu, Sil. Baca sendiri. Bukan Al-Quran. Bukan, tar dulu, Nggak masuk, Quran itu nggak nanti aja. Mereka kan belum percaya Quran. Nggak masuk. Yang mereka percaya kan ini. Saya suruh mereka baca Bible sendiri. Setelah baca, mereka baru bisa mikir, oh iya ya, kok sama Islam ya? Begitu. Tapi
Gimana? Tapi ketika gue juga bisa bedain, nih yang ajaran Yesus sampai di sini, ini yang ajaran Paulus, ini yang kalian ikutin selama ini yang ini, Yang di Kristen ini yang ini. Yang Paulus, yang ajaran Paulus, yang Yesus ajarin malah kalian nggak ikutin. Sama di perjanjian lama setebal ini nih, ini semua dianggap udah batal. Jadi nggak diikutin. Jadi kalau bilang babi haram, mereka tetap makan babi karena Paulus bilang semua makanan halal. Jadi sebenarnya bisa disimpulkan Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi Kristen itu pengikut Paulus, penyembah Yesus. Ya. Berarti pada intinya Pusing nggak tuh? Kalau pelan-pelan udah masuk ke dalam otak kita dan kita memahami konteks di dalam satu kitab ini, gampang ngomong sama orang Kristen. gampang. Serius. Memang. Berarti kalau misalnya sekarang gini, kan yang mau saya pertanyakan dulu kan pertama, oke, nggak masalah kan kalau aku antar anakku ke gereja, oke? Nanti dari situ kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari anakku, aku juga harus sudah mempelajari ini untuk menjawabnya ya. Beli aja Bible. Iya nanti aku langsung check out beneran. Cek out. Serius? Aku ngomong sekarang di check out. Nanti tinggal pamer sama di Cici nih, Mama udah beli Bible nih. Mama, puji Tuhan, masuk Kristen gitu. Ayo baca bareng gitu. Baca bareng, lu bukain ayatnya suruh dia baca. Ini kenapa Yesus di sini sujud, kenapa Ricci nggak sujud? Di sini Yesus nggak makan babi, kenapa Ricci makan babi? Misalnya. Di sini Yesus puasa, kenapa Ricci nggak puasa? Iya, benar. Tapi aku harus baca dulu semua. Nanti ayat-ayatnya gua kasih, tenang aja. Kita kontak-kontak. Iya, tenang aja. Nah, karena aku Bener sih. benar-benar berharap anakku bisa aku tarik lagi gitu loh kok. Aku nggak tahu Berharap boleh, tapi jangan mentargetkan ya. nggak maksa. Pokoknya aku tuh sekarang gini. Aku kemarin udah ngomong sama suamiku. Suamiku bilang, udah nggak apa-apa, antar aja. Tapi aku kemarin Koko ya, kapan aku dibaptis ya? Kemarin sempat tanya lagi. Jujur aku tuh kayak mengantarkan anakku untuk tidak kembali gitu loh kok. Iya, paham. Gitu, makanya aku tuh kemarin tuh bentar ya nak, mama masih sibuk, aku bilang mama masih sibuk. Dia tuh udah tanya, makanya aku tuh bingung juga jawabnya gitu loh. Kalau misalnya Koko nih jadi bapaknya, kapan saya dibaptis, Koko jawab apa? Lah, terserah dia mau baptis di mana. Oh gitu. Dia udah dapat belum gitu. Oh ya udah, kamu udah dapat tempat belum? Iya. Tapi kalau beneran dicari sama dia gimana? Ya sudah silakan. Kalau misalnya memang dia sudah menetapkan untuk baptis gitu. Oh gitu. Iya. Antar lagi. Kalau nganternya nih gimana ya? Tapi gini. Sebagai orang tua yang ingin menunjukkan toleransi terhadap anak sendiri, antar aja Ya. ya. Ya udah. Tapi nggak usah ikut masuk gereja. Enggak, aku sih biasa nunggu di luar. Kemarin tuh sempat, pokoknya waktu itu sempat ada, ya mau masuk, nggak apa-apa kok masuk katanya. Bahkan Nggak aku apa-apa. tuh dikasih kue tuh yang kecil-kecil gede-gede gini. Tapi gantian ya, gitu dong. Kalau mama nganterin Ricci ke gereja, sekali-sekali Ricci juga nganterin mama ke masjid ya. Boleh dong. Gantian, kan toleransi ya. Gitu. Juga ya. Bener. Iya dong. Gitu dong. Wah, tambah nanti dirujak lagi nanti. Dirujak. Kalau dirujak. Loh. Rumahnya ada mekanik nih. Selama kita mengetahui kitab mereka, akidah mereka, sejarah mereka, gampang diskusi sama mereka. Gitu ya. Pendeta aja malah kabur diskusi sama gue di sini. Tapi memang sih. Kayak Bener. kemarin. Kok bisa tepat gitu loh. Kemarin baru aja minggu kemarin ikut Ya. kajiannya Ustadz Nawaban itu. Yang ngomongnya begitu, kita harus mempelajari, cari tahu Ya. ini gitu loh. Karena kita kalau mau Islamkan seseorang, kita harus tunjukkan kitabnya dulu gitu. Karena Iya. dia percaya itu kitab dia, bukan Iya. Al-Quran. Kita kalau paksa ngotot pakai Al-Quran Quran. untuk itu nggak mungkin masuk. Percuma. Adanya malah bentrok nanti. Iya. Ketika kita bisa menunjukkan kesamaan yang di sini dengan Quran, nanti lama-lama mereka baru mikir. Betul. Ini kitab Bible. Karena kita maksain kamu harus ini ikut Al-Quran. Langsung cari Bible. Langsung cari Bible. Ini kitab Bible, kitab Kristen terjemahan baru berarti aku Iya. belinya ya. Iya. Langsung gue beli guys. Cie. Warnanya kan kenapa ada warna-warna nih? Oh, bebas ya? Ada, yang pink juga ada. Covernya bagus. Udah merah. Oh merah. Ini gue beli ya guys ya. Cie. Insya Allah saya Nah, pelajari. inilah pentingnya ilmu kristologi. Ya.
Bukan berarti kita belajar kristologi kita mau jadi Kristen, bukan. Iya, betul. Ya. Mereka orang Kristen di sekolah tinggi mereka, Wagwan, juga belajar Islamologi. Oh. Buat apa? Buat apa? Buat memurtadkan orang Islam ke agama mereka. Gitu. Sebaliknya lah ya. Nah, kalau kita belajar kristologi untuk membentengi orang Islam dari pemurtadan itu. Gitu. Kalau ada yang masuk Islam gara-gara kristologi, alhamdulillah itu bonus gitu. Nih, udah gue bayar nih. Iya. Beneran udah gue beli nih. Tuh. Oh iya benar. Oh, benar. Coba referensi siapa tadi? Kitab Kristen terjemahan baru. Bener nggak? Benar. Bener ya? Oh, ini TB2. Harusnya Ini, TB berapa? TB2. TB2 TB2 tuh yang ini. Ya bisa aja, Bisa aja ya? Bisa. Nggak apa-apa ya? Kalau gue pakai dua-duanya, TB1 pakai, TB2 pakai. Justru dari TB1 ke TB2 gue bisa tunjukin perbedaannya. Beli juga yang TB1 sih. TB1 ya, gue beli lagi nih. Ya, lu beli yang Lama-lama. TB1. Beda lagi TB1 TB2-nya. Isinya sama, tapi terjemahannya sudah banyak yang direvisi. Oh, direvisi lagi, Ya. oke. Di sini TB1. babi, di sini babi hutan, di sini babi. Di sini ada raja umur 42 tahun, di sini jadi 22 Oh, tahun. ini TB1 nih. Nah, TB1 beli. Nanti gua ajarin cara bacanya. Oke, siap. Semangat lagi dia. Alhamdulillah. Tapi sebaiknya yang belajar tuh dia sebenarnya. Nggak, gue juga mau belajar gue. Ya, tapi cara lu ngadepin anak itu jangan seperti sekarang. Nah, Harus. tenang. Udah banyak berubah kok dia. Ada Udah banyak berubah. Alhamdulillah. Aku tuh dulu tuh nggak ngajari kayak ibu tiri kok, enggak. Aku tuh lebih tegasnya itu di kayak misalnya mereka tidurnya itu sembarangan, saya jam tidurnya itu aja, bukan kayak ibu yang galak semuanya, Ya, ya, enggak ya. gitu. Kalau aku tuh seorang ibu yang tegas gitu loh. Mau nggak lu di gua mata. kenalin? Apa? Mau nggak gua kenalin? Sama? Suami istri, Ah, cokin juga. ah, Ya, satu keluarga ini juga yang pertama masuk Islam tuh istrinya. Oke. Habis itu anak-anaknya. Suaminya? Suaminya paling akhir. Jadi mereka pertamanya agama apa? Katolik. Oh, awalnya semuanya. Awalnya semuanya Katolik. Semuanya Katolik. Ketika istrinya sudah masuk Islam, diem-diem sampai dia nyimpen buku apa di atas lemari itu diumpetin sama lakinya, ketahuan sama lakinya diumpetin bukunya. Terakhir sampai akhirnya anak-anaknya juga ikut ibunya masuk Islam, baru terakhir bapaknya. Mau dikenalin? Mau ya? Ntar gua kenalin ya. Namanya Ci Alia. Oh, boleh. Rumahnya di Cengkareng, nggak jauh mah dari Pik lah. Nggak apa-apa, nanti nongki-nongki kita. Main-main aja, ngobrol-ngobrol aja, bagi-bagi pengalaman. Bagi-bagi pengalaman, Siapa tahu sesi nanti ngobrol. bagaimana ngadepin anak dan sebagainya. Benar-benar. Ya. Karena sekarang yang aku hadapi sih, jujur tinggal anak sih. Ya. Tinggal anak. Ini gimana caranya aku tanpa menyakiti mereka, Ya, gitu kan? benar. Karena anak-anakku juga kayak yang dia punya harapan kita pindah ke agamanya dia. Artinya itu artinya apa? Itu indikasi bahwa mereka sudah tertanam doktrin. Karena di kitab mereka memang ada kata-kata begini. Nih, gue tunjukin nih. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dianggapnya ini perkataan Yesus. Padahal ini adalah ayat sisipan gereja Romawi di abad kedua. Dulunya itu. Jadi makanya tadi gue bilang di semuanya ini masih ada kebenaran, tapi juga campur dengan kebatilan. Makanya gue sampai kumpulin buku begini. Ini yang membuktikan ini ayat sisipan, nanti ada yang membuktikan ini ayat tambahan, ini ayat pinjaman. Gitu. Kayak anakku ya gitu ngomongnya, kok nggak mama aja yang masuk Kristen aja katanya. Loh kenapa? Kalau gitu sekali-sekali tanya sama Ricci. Ricci, bisa nggak tunjukin kenapa kok ada ayat nggak Yesus ngaku Tuhan gitu. Oh, iya. Kalau Yesus bilang akulah Tuhan sembahlah aku gitu. Mama mau masuk Kristen. Gitu. Gituin. Coba. Kamu mau Gituin. anakmu? Kalau dia tanya lagi, kalau dia intent tanya lagi, baru. Bilang begitu, tanya begitu. Ada nggak Yesus ngajarin agama Kristen? Nggak ada. Nggak ada sih, aku pernah itu. Memang nggak ada. Kristen bukan ajaran Yesus, Kristen ajaran Paulus. Yesus satu kata pun nggak pernah nyebut kata Kristen. Dan Yesus nggak pernah ngajarin Trinitas. Nah, ini terakhir nih ya, nih gua kasih lihat nih. Takutnya udah bosan nih, udah lama nih. Enggak. Ya. Justru malah seru
gua jadi tahu. Sekarang ini ada kitabnya Katolik nih. Katolik. Bacanya apa nih? Tidak untuk diperdagangkan. Nah, berarti kita nggak bisa beli ini. Aku kok dapat dari mana? Ada deh. Karena hanya lagi. Pasti kan nanti netizen kan daripada gua kan mau Beli di mana gini? Ada Kamu dah. dapatnya dari mana nih? Ya, kitab suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap 2009. Siapa nih? Dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. resmi dong. Resmi. Nah, ini kitabnya Protestan. Waduh. Protestan. Ini Katolik. Ini 66 surat. Ini 73 surat. Kita nggak usah bahas itulah. Tapi yang jelas, yang 66 ini juga sama dengan 66 di sini. Sama isinya. Nah, Lebihnya itu 7 kitab namanya Deuterokanonika. Orang Protestan nolak tuh yang 7. Gua nggak mau pakai ini gitu. Ya, mereka bilang itu bukan firman Tuhan gitu. Ini akan gua tunjukkan sebuah ayat ya, yang dianggap sebagai bukti bahwa di dalam kitabnya orang Kristen ngajarin Trinitas. Pernah dengar Trinitas? Pernah sih, pernah. Tahu kan? Nah, tanya dia lah. Dia kan pernah di Kristen 2 tahun nih. Yang sebelum doa itu loh, Bapa, Putra, dan Kudus itu. Nah, ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Ini bukan 3 Tuhan kata orang Kristen. Ini 1 Tuhan tapi 3 pribadi. Ya. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi 3-nya Tuhan. Pak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak lo? Pusing juga tuh. Untung pusing. Nah, satu-satunya ayat di dalam kitab orang Kristen dan Katolik yang dianggap mengajarkan konsep Trinitas tadi, itu ayat ini. Sebab Ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya 1. Ini konsep Trinitas. Oke. Tapi kalau di sini isinya cuma ayat, nggak ada catatan kakinya kan? Kalau ini ada ayat, ada catatan kaki. Ini ayat nih, ini catatan kaki. Ini ayat, ini catatan kaki. Tafsir gitulah. Ya, Tafsirnya. ya. Kalau di Al-Quran hadisnya mungkin ya? Bukan, kalau di Quran ini. mungkin asbabun nuzulnya. Ini ayat, ini tafsirnya, ya. Sekarang ayat yang ini tadi barusan lu baca, sama nggak sama ini? Ayo. Yang ini yang gue garis bawah nih. Ayo. Sama nggak dengan itu? Sebab ada 3, sama yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, Sama kan? dan ketiganya adalah 1. Sama kan? Sama. Ini ada catatannya, yang ini nggak ada catatannya. Ya, sekarang lu baca catatannya. Dalam nih. Nggak, udah ini aja terakhir nih. Ini baca nih, ini yang ini baca. Di dalam Catatannya. sorga, di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani dan paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemah Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini tidak asli, pasti tidak asli. Coba diulang, karenanya. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Palsu dong. Nah, lu yang ngomong kan. Logikanya begitu. Sorry ya itu. Itu kan logikanya kan. Nah, kalau kita sudah punya dokumen seperti ini yang resmi, ada yang bilang bahwa ayat ini tidak asli, pakai pasti lagi, pasti tidak asli. Terus kita bisa tunjukin ke orang Kristen, silakan jawab. Berarti Trinitas mereka berasal dari sesuatu yang tidak asli. Gimana? Gimana tuh? Ayo, ini kan tadi dibilang kiranya sebuah catatan di pinggir halaman, kemudian disisipkan. Jadi catatan di pinggir halaman itu kan pemikiran orang. Benar. Dijadikan ayat gitu atau naik pangkat jadi ayat gitu. Berarti konsep Trinitasnya berasal dari pemikiran agama. Tidak asli, pakai pasti lagi. Pasti. Iya beneran ada. Berarti kalau pasti tidak asli kan pasti palsu. Palsu. Bener kan, berarti bukan kata gua, tapi pemikirannya memang seperti itu. Nah, kalau iya. baca ini. Sekarang ini bukan buat jemaat kitabnya. Ini buat calon pastor. Yang jemaat pegang ini. Oh.
Kalau kita bisa pakai ini buat debat sama pendeta, puyeng nggak pendeta baca itu? Puyeng mah, gua aja puyeng. Gue pernah debat sama pendeta. Masa? Gue pegang ini. Pak Pendeta, 1 Yohanes 5 ayat 7 itu firman Tuhan bukan? Gue pegang ini, dia tahu ini kitab apa isinya. Dia nggak berani bilang firman Tuhan karena di sini ada bilang tidak asli. Dia bilang bukan. Dia bilang bukan. Terus gue tanya lagi, kalau gitu yang Bapak Pendeta pegang kitab ini kitab suci bukan? Nah kan gue pegang ini. Kalau dia bilang itu firman Tuhan, gue tinggal buka, gue suruh kameramen zoom. Malah lebih parah yang baca kan banyak orang. Ketika gue tanya ini kitab suci bukan? Dia bilang bukan. Yang nonton tepuk tangan. Pendeta berani ngaku ini bukan kitab suci. Nah gitu maksud gua. Benar. Itu adalah ilmu kristologi. Sebetulnya pendetanya gak bilang ini kan kitabnya Katolik. Oke, tapi 66 surat yang ada di sini itu sama dengan 66 surat di sini. Kan tadi udah baca sendiri. Di sini sama di sini kan sama bunyinya. Sama. Karena dulu ketika Protestan timbul, mereka menolak yang 7 dari sini. Jadi yang 66-nya sama dengan ini. Berarti harus ada kisah kenapa bisa pecah gitu. Iya, kenapa pecah? Karena yang mendirikan Katolik agama ada Protestan, Protestan. gitu Iya. kan. Karena yang mendirikan agama Protestan dulu memprotes ritualnya orang Katolik. Orang di Masalah Katolik patung ya. satu patung, kedua masalah pengakuan dosa. Orang punya dosa, dia tinggal masuk ke dalam bilik, ngaku dosa sama pastornya, katanya dosa diampunin, dapat sertifikat pengampunan dosa. Sertifikatnya bisa digadein lagi. Serius? Serius. Sertifikat bisa gadain. Loh, kalau sekarang lu keluar sertifikat, lu bayar nggak? Si Gogo. Lah, kalau lu Iya. Ngerti gua. gitu kira-kira. Nah, ini protes, gitu. Ini protes. Masalah pengakuan dosa tuh antara manusia dengan Tuhan. Bukan manusia dengan gereja atau dengan pastornya gitu. Ini bikin gereja sendiri namanya Protestan, namanya aja Protestan gitu. Ya tapi kitabnya mereka yang 66 ini sama dengan 66 di sini. Iya, tadi sama sih ya. Tadi udah dibaca kan gitu. Penting kan? Luar biasa. Berarti penting kan? Gitu. Dalam. Ini belum dalam ini. Belum dalam. Bagi gue yang baru belajar sebentar tentang Iya. apa? Kristen, Iya, apa? kristologi. Itu aja udah. Nah, ini yang TB2 nih, ini TB2 nih. Yang tadi lu pesan ini TB2 ya kan? Gua tunjukin bedanya. Edisi 2 ya. Gua tunjukin Lebih bedanya. baru mana? Lebih baru yang pertama, kedua? Ini yang kedua. Yang baruan yang ini. Tadi yang pertama kan lu udah baca begini kan? Udah. Buset, Bo. Ini lengkap banget. Enggak nih, lihat nih. Bandingin ayat ini sama ayat ini. Babi juga najis. Yang ini apa? Demikian juga hutan. babi hutan karena Nah, memang yang ini? berhukum. Babi. Iya, ini babi aja nggak ada hutannya. Nah, babi hutan haram, ini babi najis. Sama apa beda? Benar. Beda kan maksudnya kan? Ini baru satu ayat nih. Jadi pengertian kita ketika ini aku ya sebagai muslim ya, sebagai muslim nih, ya kan? Ini aku disodorin begini nih. Ini pengertian ini aja sebetulnya udah beda artinya. Jadi bingung aku, Beb. Beda. Gitu. Sedangkan aku pernah baca Al-Quran yang terjemahan bahasa Inggris, itu sama. Iya, sama. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah muslim. Alhamdulillah ya Allah. Nah, tapi kalau kita muslim yang akidahnya sudah kuat, terus kita belajar ini, berbicara dengan orang Kristen, apalagi anak nih dalam hal ini nih. Iya, makanya itu. Penting ini. Gitu. Benar-benar. Sudah aku beli. Cie. Sudah aku beli. 2 lagi aku beli itu, Ya, kan? ya. Enggak, aku pingin nanti cocok logi sih, kayak ayat 1, kan pakai ayat tuh, ya. ayat 1, nanti ayat 1 di yang terjemahan 1 apa, yang di terjemahan 2 apa. Nanti Jadi kita kalau aku ada yang nggak ngerti kok, ini kok kayak gini kok, ini maksudnya apa? Nanti kita kontak-kontakan. Gua Wah, belajar. gua juga belajar, gua jangan mamanya aja, ntar mamanya galak sama anaknya. Anaknya takut ntar. Iya, aku baik kok. Ini kan don't judge by its cover. Don't judge by cover. Iya kan? Kadang yang terlihat, Iya. justru kalau yang kelihatannya galak, aslinya tuh baik. Lembut ya. Lembut. Yang kelihatannya lembut. Ya begitu. Ya lembut tambah lembut ya, kayak kapas. Iya.
Deh, gitu cukup. Siap. Nah, sekarang boleh dong titip pesan dong. Ini kan sebagai keluarga, suami istri, tapi anaknya murtad. Nah, ya kan? Boleh titip pesan nggak buat yang nonton channel ini? Titip pesannya apa Atau mau ya? kasih pesan apa gitu? Kalau dari aku sendiri sih ya, ini sebetulnya lebih bukan titip pesan, curhat lagi sih. Curhat. Karena nggak ada pesan AA yang harus dipesankan ya kan. Malah perlu dikasih pesan ya ini. Malah tolonglah netizennya bantu saya kuatkan, bukan malah Ya. julid-julid lu ya. Jadi kalau dari aku sih, kalau aku sampai sekarang ini ya, kalian aku jujur ya, aku sangat respect sama agama apapun ya. Ini ending nih ya, dari hatiku yang paling dalam, aku tetap respect sama agama apapun. Karena jujur kok teman-temanku juga banyak yang nonis ya. Dan aku tuh tidak pernah mau, kamu gini, kamu gitu, aku nggak pernah, itu nggak boleh. Cuman kan ini pasalnya di keluarga aku ya, yang aku adalah seorang ibu yang mencoba untuk bagaimana aku meminta ke Allah sih, aku bukan meminta ke netizen ya. Jadi aku meminta ke Allah agar Allah mau menjadikan satu rumah kami pondasinya itu di iman yang sama, ya kan? Aku masih berharap. Tapi jikalaupun ternyata garis takdirnya tidak seperti itu, mungkin dari akunya belajar mengikhlaskan. Tapi tetap aku akan terus mendoakan sampai aku berhenti bernafas lah, ibaratnya. Aku tetap akan berusaha meminta ke Allah, karena Allah lah satu-satunya yang bisa kita mintai, bisa kita apapun itu, ya kan. Aku bakalan tetap minta ke Allah gitu kan. Cuman kalau misalnya netizen bilang aku ibu yang jahat, itu kan katanya aku ibu yang jahat kan. Iya. Katanya, kenapa sih lu malah paksa, mereka masih kekeh aku yang paksa anak gitu loh. Padahal anak aku sama anakku aja baik-baik kok, yang saling sayang, anakku suapin aku gitu. Cuman memang kan kita tidak bisa semuanya kita publish di media kan. Aku sama anakku tidak ada pernah musuh-musuhan masalah agama, justru netizen ini kan yang kayak gitu. Cuman kalau misalnya aku tuh minta doanya, gimana sih biar netizen ini kalau misalnya ada sebuah komenan itu ya kontenan itu lebih bijak lah gitu, lebih bijak, jangan langsung nyerang mamanya, tolol lah katanya. Don't judge by the cover ya. Enggak, mamanya tolol katanya, anaknya. Iya, makanya anaknya ngapain dimasukin ke sekolah Kristen katanya. Padahal kan mereka nggak tahu alur yang tadi gitu loh, kenapa dia bisa masuk Kristen. Kenapa dia bisa sekolah di Kristen? Bahkan nanti kita rencana ya Beb ya, kalau sampai kita jadi pindah negara lagi, pindah kota. Mau mana, Kamerun? Mau ke Konoha bagian barat. Konoha bagian barat. Insya Allah gitu kan. Kita memang ada rencana ya Beb ya, kayak pindah kota. Kita mau coba masukin anak kita ke sekolah yang ada agama Islamnya gitu. Kita mau mencoba jadi nggak ke Kristen terus gitu. Kita mau coba gimana caranya pun seorang ibu tetap berharap tapi tanpa memaksa, itu aja sih. Segini ya, setiap yang sudah terjadi kan kita bisa jadikan bahan evaluasi. Betul. Kan kita juga harus memikirkan kenapa ini bisa terjadi, apa hikmahnya. Betul. Jadi ketika sudah terjadi ya sudah, nasi sudah jadi bubur. Sekarang tinggal kita evaluasi nih, ke depannya bagaimana kan gitu. Jadi bisa menjadi pelajaran buat kita, juga bisa menjadi pelajaran buat orang lain. Kan begitu. Nah yang jelas, kalau keluarga, saudara yang masih hidup, kita boleh doain. Betul. Tapi kalau sudah berpulang, kita nggak boleh doain. Kalau mereka dalam keadaan beda keyakinan. Ya. Oh iya, kapan hari juga aku sempat tanya kok ke dia, waktu dia mau masuk Islam, ya kan? Kan aku bilang, kamu serius? Yang di dalam mobil itu loh, kamu serius? Kamu mau masuk Islam? Soalnya gini loh, kalau sampai kamu bener-bener meniatkan diri kamu masuk Islam, bahkan kamu tidak boleh menyentuh hio lagi, aku bilang. Hio kan? Terus bahkan kamu nggak bisa sembayangi mamamu, papamu gitu loh. Ya kan? Betul kan? Betul. Gak bisa loh, gimana? Kamu pikirin lagi, aku bilang. Dan dia bilang, selama mamanya masih hidup, Pak Agwan bisa doain mamanya. Tapi kalau mamanya meninggal bukan dalam keadaan Islam, kita nggak boleh doain. Oh, walaupun dalam doa sholat gitu nggak boleh? Nggak boleh. Iya. Saya baru tahu soal segini. Kalau ini saya baru tahu loh. Selama ini saya masih doain almarhum bapak saya.
Arma. Bapaknya meninggal dalam keadaan Islam Oh kan? lucu. Jangan sebut almarhum. Oh. Sebutnya Almarhum itu untuk Islam tahu. sebutnya mendiang aja. Mendiang. Oh. Nah, gitu. Nah ini kan yang nih, jadi tahu saya. Dia kan masih belajar. Iya, ya, nggak apa-apa, kita semua juga masih belajar. Ya. Ya kita semakin belajar, semakin tahu, kan kita mudah-mudahan semakin baik. Ya. Oh. Oke, thank you. Waduh, Silvi, Ko Agwan, terima kasih banyak. Sama-sama. Jauh-jauh datang dari PIK ke, waduh ya jauh. Sama-sama. Terima kasih juga buat para pemirsa ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan obrolan saya dengan Ko Agwan, Silvi ini bisa membawa inspirasi, membawa manfaat, juga bisa membawa apa namanya koreksi lah, introspeksi lah gitu ya soal keluarga kita dan kerabat kita ya dan saudara-saudara kita. Oke. Buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami bisa dipersilahkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening sacap-sacap sape-sape. Sampai-sampai. Tahu dong? Oh berapa ya? Nomor berapa? 30, 300, 300. Nah, kalau sacap-sacap sape-sape pasti pada tahu ya. Bank Muamalat atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007 ya. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik kalau gitu kita pamit undur diri. Kita ketemu lagi di konten-konten yang lebih seru lagi. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kamsya ya.